Langit di atas kawasan Pondok Indah sore itu melukiskan gradasi warna kelabu yang muram, seolah turut merasakan kehampaan yang entah mengapa merayap di dalam sanubari Rania Almira. Hujan deras yang mengguyur Jakarta sejak siang tadi baru saja mereda, meninggalkan aroma khas petricor, wangi basah aspal dan tanah yang menguap, serta butiran-butiran embun yang berkilauan seperti berlian di atas kelopak bunga bugenvil di tamannya yang terawat sempurna. Di tangannya, cangkir porselen berisi teh melati hangat terasa nyaman, namun kehangatannya gagal menembus selapis tipis es yang mulai membekuhi hatinya. Pandangannya menerawang ke arah garasi 3 mobil yang terasa lebih lengang dari biasanya. Mobil sport hitam metalik milik suaminya, Bramantio Wiguna, sudah 3 hari ini absen dari tempatnya, menginap di sebuah bengkel spesialis mobil Eropa. Ada masalah serius di bagian transmisi matiknya, sayang, begitu kata Bram 3 hari lalu, dengan raut wajah cemas yang dibuat-buat. Komponennya harus inden dari Jerman, butuh waktu. Rania, yang pengetahuannya tentang otomotif hanya sebatas mengisi bensin dan memeriksa tekanan angin, mengangguk penuh percaya. Kepercayaan, bagi Rania, adalah semen perekat yang ia gunakan untuk membangun pondasi pernikahannya. Ia menuangkannya tanpa takaran, tanpa keraguan sedikitpun, selama 5 tahun terakhir ini. 5 tahun lalu, Rania adalah seorang wanita karir yang sedang berada di puncak. Setelah ayahnya wafat, ia mengambil alih PT Rania Tekstil Gemilang, sebuah perusahaan tekstil warisan keluarga. Banyak yang meremehkannya, menganggapnya hanya anak manja yang akan menghancurkan warisan ayahnya. Namun, Rania membuktikan mereka salah. Dengan ketajaman bisnis dan keuletan yang diwarisinya dari sang ayah, ia tidak hanya mempertahankan perusahaan, tapi juga berhasil melakukan ekspansi besar-besaran, menembus pasar ekspor Asia Tenggara. Di usianya yang baru menginjak 28 tahun, ia sudah menjadi sosok yang disegani di industri tekstil. Ia bertemu Bram di sebuah acara pameran dagang. Bram saat itu hanyalah seorang staf marketing junior di salah satu perusahaan pemasok benang. Tidak ada yang istimewa darinya. Ia tidak tampan luar biasa, juga bukan berasal dari keluarga terpandang. Namun, ada sesuatu dalam dirinya yang menarik perhatian Rania. Kesantunannya, tutur katanya yang teratur dan lembut, serta tatapan matanya yang seolah memujanya dengan tulus. Di tengah dunia bisnis yang penuh intrik dan orang-orang yang mendekatinya karena harta, Bram terasa seperti oase yang menyejukkan. Hubungan mereka berjalan cepat. Bram adalah pendengar yang baik. Ia akan duduk berjam-jam mendengarkan Rania bercerita tentang rapat yang alot, tentang karyawan yang bermasalah, atau tentang strategi bisnisnya yang ambisius. Ia tidak pernah tampak terintimidasi oleh kesuksesan Rania. Sebaliknya, ia selalu memberikan dukungan. "Kamu hebat, Ran. Aku bangga sekali padamu," adalah kalimat yang sering ia ucapkan, menjadi balsam bagi jiwa Rania yang lelah. Saat Bram melamarnya di sebuah restoran romantis dengan pemandangan kerlip lampu kota, Rania tidak ragu sedikitpun. Ia melihat masa depan dalam diri Bram. Seorang pria yang akan menjadi pendamping, sahabat, dan partner dalam membangun keluarga. Setelah menikah, Rania melakukan apa yang menurutnya benar. Ia ingin suaminya sejajar dengannya, agar tidak ada rasa minder di antara mereka. Ia menarik Bram dari pekerjaannya yang lama dan memberikannya posisi manajer pemasaran di Rania Tekstil. Ia memberinya akses tak terbatas ke fasilitas mewah, mobil sport, koleksi jam tangan mahal, keanggotaan klub golf elit, dan kartu kredit platinum. Rania tidak pernah menganggapnya sebagai sebuah kemurahan hati. Baginya, itu adalah investasi. Investasi pada kebahagiaan suaminya, yang ia yakini juga merupakan kebahagiaannya. Namun, dalam beberapa bulan terakhir, Rania mulai merasakan ada yang berubah. Perubahan itu begitu subtil, nyaris tak kentara, seperti retakan rambut di atas porselen yang mahal. Bram mulai sering pulang malam. Alasannya selalu logis, meeting dengan klien dari luar negeri, sayang, beda zona waktu, atau harus lembur selesaikan laporan untuk besok. Ponselnya yang dulu sering tergeletak di mana saja, kini selalu dalam genggamannya atau dalam posisi layar menghadap ke bawah. Ia juga beberapa kali melakukan perjalanan bisnis mendadak keluar kota. "Ada pameran di Surabaya, Ran, harus aku yang handle langsung," katanya. Rania, yang sibuk dengan urusannya sendiri, selalu percaya.
Ia tidak punya waktu atau energi untuk menaruh curiga. Pengeluaran kartu kredit Bram juga mulai aneh. Ada tagihan dari toko perhiasan yang ia jelaskan sebagai hadiah untuk relasi bisnis penting. Ada tagihan makan malam di restoran-restoran romantis yang tidak pernah Rania kunjungi bersamanya, yang ia sebut entertain klien. Rania pernah bertanya, dan jawaban Bram selalu meyakinkan. Ia menepis semua keraguan kecil itu, menuduh dirinya sendiri terlalu lelah dan paranoid. Ia tidak mau menjadi istri pencemburu yang posesif. Sayang, suara lembut Bram yang memanggilnya dari ambang pintu teras membuyarkan lamunan panjang Rania. Pria itu berjalan mendekat, wajahnya dipasangi topeng kecemasan yang begitu sempurna hingga Rania, seorang negosiator ulung dalam bisnis, sama sekali tidak melihat kepalsuannya. Bram mengenakan kemeja polo berwarna biru dongker yang disetrika licin, wangi parfum Aqua di Gio yang Rania belikan saat mereka berlibur di Milan menguar di udara. Ia duduk di kursi rotan di samping Rania, meraih tangannya dengan kedua tangannya. Tangan itu terasa dingin dan sedikit berkeringat. Ada apa, Mas? Kok cemas begitu mukanya? Ada masalah di kantor? Tanya Rania lembut, naluri pelindungnya langsung bangkit. Ia mengusap punggung tangan suaminya, mencoba memberikan ketenangan. Bram menghela napas panjang dan berat, sebuah pertunjukan teatrikal yang brilian. Matanya menatap Rania lekat-lekat, sorotnya penuh permohonan yang dibuat-buat. Bukan, sayang. Bukan kantor. Ini, Ibu. Seketika Rania menegakkan duduknya. Ibu kenapa? Sakit? Tadi aku telepon Ibu, Ran, lanjut Bram, suaranya sengaja ia serahkan seolah menahan tangis. Katanya badannya lemas sekali dari pagi. Nggak bisa bangun dari tempat tidur. Dadanya juga sesak, napasnya pendek-pendek. Aku khawatir sekali, Ran. Ibu kan punya riwayat jantung lemah. Aku takut. Bram tidak melanjutkan kalimatnya, membiarkan Rania mengisi sendiri kekosongan itu dengan skenario terburuk. Empati langsung membanjiri hati Rania. Ibu mertuanya, seorang wanita tua sederhana yang tinggal di sebuah rumah kecil di kawasan Bintaro, memang sering sakit-sakitan. Selama ini, Ranialah yang menanggung semua biaya pengobatannya, memastikan mertuanya mendapatkan perawatan terbaik. Ya Tuhan, terus sekarang gimana kondisi ibu? Sudah dibawa ke dokter? Kenapa nggak langsung telepon aku, Mas? Bram menggeleng pelan, ekspresi wajahnya berubah menjadi frustrasi seorang anak yang tak berdaya. Belum, sayang. Itu dia masalahnya. Ibu itu kan keras kepala, nggak mau merepotkan kita. Katanya cuma masuk angin biasa, sudah minum obat warung. Tapi aku kenal ibu, Ran. Kalau sudah mengeluh sesak napas, itu nggak main-main. Aku mau langsung ke sana sekarang, mau paksa ibu ke rumah sakit Premier Bintaro, biar langsung masuk UGD. Setidaknya rekam jantung dan cek darah, biar kita semua tenang. Penjelasan itu terdengar begitu logis, begitu tulus. Bram sedang menunjukkan baktinya sebagai seorang anak. Hati Rania tersentuh. Di tengah kesibukannya, suaminya masih memprioritaskan ibunya. Bagus, Mas. Kamu harus ke sana sekarang juga. Jangan ditunda-tunda. Kesehatan ibu nomor 1. Bram terdiam sejenak, wajahnya kini menunjukkan ekspresi keraguan yang menjadi puncak dari sandiwaranya. Itu dia masalahnya, sayang. Mobilku kan masih di bengkel, belum bisa diambil sampai lusa katanya. Aku tadi coba pesan taksi online, sudah setengah jam lebih, tapi dari tadi muter-muter terus, nggak ada yang dapat driver. Mungkin karena baru hujan deras ya, jadi pada offline. Aku bingung harus bagaimana. Nggak mungkin kan bawa ibu yang sesak napas naik motor. Inilah dia. Umpan yang telah ia siapkan dengan cermat. Dan Rania, dengan segenap ketulusan dan kepercayaannya, menelannya bulat-bulat tanpa curiga. Ya ampun, Mas. Kenapa nggak bilang dari tadi? Pakai mobilku saja, sahut Rania cepat, tanpa berpikir dua kali. Itu SUV putih digarasikan nganggur. Kuncinya ada di laci meja kerjaku, ambil saja. Aku juga hari ini nggak ada rencana kemana-mana. Kasihan ibu kalau harus menunggu lama. Cepat berangkat sana. Wajah Bram langsung cerah. Ekspresi lega yang teramat sangat terukir di bibirnya.
Ia meremas tangan Rania dengan lembut, seolah penuh rasa terima kasih. Benar, sayang? Kamu memang istri yang paling pengertian dan malaikat penolongku. Terima kasih banyak ya. Aku janji nggak akan lama, hanya antar ibu periksa, tebus obat, setelah itu langsung pulang. Nggak perlu buru-buru. Urus ibu sampai tuntas. Kalau dokter menyarankan untuk dirawat, langsung saja, nanti aku yang urus semua administrasinya lewat telepon. Yang penting, kabari aku terus perkembangannya ya, kata Rania, tulus. Bram mengangguk cepat, mengecup kening Rania sekilas, sebuah kecupan yang terasa hambar dan dingin, lalu bergegas masuk ke dalam rumah. Tak lama kemudian, Rania mendengar suara mesin mobil SUV putih kesayangannya, sebuah Range Rover Evoque yang ia beli dengan bonus perusahaannya tahun lalu, dinyalakan. Dari jendela ruang keluarga, ia melihat mobil itu perlahan keluar dari gerbang, dikemudikan oleh pria yang ia yakini sebagai belahan jiwanya. Rania tersenyum tipis. Ia merasa menjadi istri yang baik, yang mendukung suaminya dalam berbakti pada orang tuanya. Ia sama sekali tidak menyadari bahwa mobilnya tidak akan pernah menuju Bintaro. Mobil itu sedang melaju kencang menuju babak paling kelam dalam hidupnya, membawa suaminya untuk menjemput wanita lain. 1 jam berlalu. Rania, yang baru saja menyelesaikan sebuah panggilan video dengan kliennya di Singapura, mencoba menelepon Bram. Ia hanya ingin menanyakan apakah sudah sampai di rumah ibunya dengan selamat. Namun, panggilannya tidak diangkat. Terdengar nada sibuk. Rania mencoba berpikir positif. Mungkin Bram sedang di jalan, terjebak macet dan fokus menyetir. Atau mungkin sedang sibuk membujuk ibunya yang keras kepala. Ia lalu mengirim pesan singkat melalui WhatsApp. Mas, sudah sampai? Gimana kabar ibu? Tolong kabari ya. Setengah jam kemudian, pesan itu hanya menunjukkan 2 centang biru. Dibaca, namun tanpa balasan. Perasaan tidak enak yang asing mulai merayap di hati Rania. Ini tidak seperti biasanya. Bram, meskipun belakangan ini terkadang cuek, selalu cepat membalas pesannya jika menyangkut hal-hal penting seperti kesehatan ibunya. Rania kembali mencoba menelepon. Kali ini, panggilannya langsung dialihkan ke pesan suara. Jantungnya mulai berdebar sedikit lebih kencang dari biasanya. Ada apa ini? Ia memutuskan untuk mengambil inisiatif dan menelepon ibu mertuanya langsung. Mungkin ia bisa mendapatkan kabar langsung. Panggilan pertama tidak diangkat. Panggilan kedua, setelah nada dering yang terasa sangat panjang, akhirnya terdengar suara serak khas wanita tua di seberang sana. Halo, Bu. Assalamualaikum. Ini Rania, sapanya selembut mungkin. Enduk Rania. Waalaikumsalam. Ada apa, Enduk? Tumben telepon sore-sore begini, jawab mertuanya dengan nada riang. Suaranya terdengar sangat normal, penuh energi, sama sekali tidak seperti suara orang yang sedang sakit lemas atau sesak napas. Ibu apa kabar? Ibu baik-baik saja? Kata Mas Bram tadi ibu dadanya sesak, badannya lemas, tanya Rania, berusaha keras menahan kegelisahan dalam suaranya. Terdengar suara tawa kecil dari seberang telepon. Sesak napas? Hahaha, enggak, Enduk. Ibu ini sehat walafiat, alhamdulillah. Ini baru selesai sholat asyar, habis itu mau nyiram tanaman di depan rumah. Bram ngomong apa toh? Anak itu ada-ada saja. Dia nggak kesini kok hari ini. Dari pagi juga nggak telepon ibu. Dunia Rania seakan berhenti berputar. Udara di sekitarnya terasa menipis, membuatnya sulit bernapas. Suara tawa mertuanya yang riang terdengar seperti gema mengejek di telinganya. Nggak ke sana, Bu, ulangnya dengan suara bergetar, nyaris seperti bisikan. Tapi tadi Mas Bram pamit, katanya mau antar ibu ke rumah sakit pakai mobil Rania. Katanya ibu sakit parah. Loh? Enggak ada sama sekali, Endut. Ibu dari pagi di rumah saja sama bapakmu. Coba kamu telepon lagi Bramnya, mungkin dia salah ngomong atau mau mampir ke tempat lain dulu kali, kata mertuanya, masih dengan nada santai, sama sekali tidak menyadari bahwa ucapannya baru saja meledakkan sebuah bom nuklir di hati menantunya. Rania menutup telepon tanpa mengucapkan salam. Tangannya gemetar hebat. Ponselnya nyaris terlepas dari genggaman. Kepalanya pening, ruangan di sekelilingnya seakan berputar. Bohong. Bram telah membohonginya.
Sebuah kebohongan besar yang terencana. Cerita tentang ibu sakit hanyalah karangan. Lalu kemana dia pergi dengan mobilnya? Untuk apa ia membutuhkan mobilnya dengan alasan darurat seperti itu? Pikiran-pikiran buruk yang selama ini ia tepis, kini kembali menyerbu benaknya dengan kekuatan penuh. Pulang malam, perjalanan bisnis dadas, tagihan kartu kredit yang aneh. Semua potongan puzzle itu kini mulai menyatu, membentuk sebuah gambar pengkhianatan yang paling mengerikan dan menjijikkan. Saat itulah ponselnya berdering nyaring, memecah keheningan yang mencekam. Nama, Santi, tertera di layar. Sahabat terdekatnya sejak kuliah. Dengan napas tersengal dan tangan yang masih gemetar, Rania menjawab panggilan itu. Rania, kamu di mana? Suara Santi terdengar panik, terburu-buru, dan mendesak. Aku di rumah, San. Kenapa? Suaramu kok panik begitu? Mobil kamu Range Rover Evoque putih kan? Platnya B1 Ran? Iya, San. Itu mobilku. Kenapa memangnya? Jantung Rania serasa akan melompat keluar dari rongga dadanya. Firasatnya mengatakan sesuatu yang sangat buruk akan ia dengar. Aku nggak sengaja lihat, Ran. Aku lagi di jalan, di daerah Kemang, macet parah. Aku lihat mobil kamu barusan, Ran. Tepat di jalur sebelahku. Dan yang nyetir itu Bram. Santi terdengar ragu-ragu, seolah takut melanjutkan kalimatnya. Tapi apa, San? Ngomong yang jelas, jangan bikin aku gila, desak Rania, suaranya meninggi, syarat dengan ketakutan dan amarah yang mulai meluap. Terdengar Santi menarik napas dalam-dalam di seberang sana. Dia nggak sendiri, Ran. Di kursi penumpang depan, di sebelah Bram, ada perempuan. Perempuan lain. Dan perutnya besar sekali, Ran. Kayak orang mau melahirkan. Wajah perempuan itu pucat, kelihatan kesakitan sekali. Bram nyetirnya juga panik dan buru-buru. Mereka kayaknya mau ke rumah sakit bersalin Kemang yang ada di depan sana. Rania, maafin aku. Setiap kata yang diucapkan Santi adalah sebilah pedang tajam yang menusuk jantung Rania, membelah hatinya menjadi dua. Perempuan hamil. Rumah sakit bersalin. Kebohongan Bram tentang ibunya. Semua potongan puzzle itu kini menyatu dengan sempurna. Pria yang ia cintai sepenuh hati, pria yang ia angkat derajatnya dari bukan siapa-siapa, telah menggunakan kebaikannya, kepercayaannya, dan bahkan mobil kesayangannya, untuk mengantar wanita simpanannya melahirkan anak haram mereka. Napas Rania tercekat di tenggorokan. Cangkir teh melati yang sejak tadi dipegangnya jatuh dari genggamannya yang melemas. Prang! Cangkir itu pecah berkeping-keping di lantai marmer teras, sama seperti hatinya saat ini. Air mata yang seharusnya tumpah ruah seolah membeku di pelupuk matanya, digantikan oleh kobaran api amarah yang begitu panas, membakar seluruh akal sehat dan jiwanya. Rasa sakit itu begitu hebat, begitu luar biasa, hingga bermutasi menjadi sesuatu yang lain. Sesuatu yang dingin, tajam, dan mematikan. Hari ini, detik ini, Rania yang lembut, pemaaf, dan penuh percaya telah mati. Yang tersisa hanyalah seorang wanita yang dikhianati hingga ke tulang sumsum, yang siap menuntut balas dengan tangannya sendiri. Tanpa berpikir panjang, ia berlari masuk ke dalam rumah, menyambar kunci mobil sedan Mercedes-Benz miliknya yang lain, yang jarang ia pakai. Otaknya bekerja dengan cepat dan jernih. Kemang. Rumah sakit bersalin Kemang. Ia harus melihatnya dengan mata kepalanya sendiri. Ia harus menghadang mereka. Sandiwara menjijikkan ini harus berakhir. Dan ia, Rania Almira, yang akan menjadi sutradara dari babak terakhir yang paling menyakitkan dan memalukan bagi mereka berdua. Perjalanan menuju Kemang adalah perjalanan menuju medan perang. Aspal jalan Pangeran Antasari yang masih basah oleh sisa hujan sore itu menjadi saksi bisu amarah Rania yang membara. Ia memacu sedan Mercedes C-Class miliknya membelah kemacetan jam pulang kerja dengan kecepatan yang nyaris brutal. Pikirannya telah kosong dari segala hal, pekerjaan, janji temu, etika berkendara, kecuali satu tujuan tunggal yang membakar di benaknya, menemukan Range Rover Evoque putihnya. Amarah memberinya fokus setajam silet, setiap inderanya seolah diperkuat hingga level maksimal.
Ia tidak lagi peduli pada rentetan klakson panjang dari mobil-mobil lain yang memprotes caranya bermanuver zigzag, menyalip dari bahu jalan, atau memotong antrean dengan nekat. Yang ia pedulikan hanyalah menemukan pria yang telah mengubah istana cintanya menjadi rumah jagal dan wanita yang telah menjadi benalu beracun dalam pernikahannya. Matanya yang indah kini liar seperti elang, memindai setiap mobil di depannya dengan ketajaman predator. Setiap SUV putih yang ia lihat membuat jantungnya berdebar kencang, namun setiap kali pula ia harus menelan kekecewaan. Kemacetan Jakarta yang biasanya ia kutuk, kini terasa seperti penyiksaan. Setiap detik yang terbuang di lampu merah terasa seperti 1 jam, memberinya lebih banyak waktu untuk membayangkan skenario-skenario yang membuatnya mual. Bram membelai perut buncit wanita itu, menenangkannya, memanggilnya, sayang. Gambaran itu seperti bensin yang terus disiramkan ke dalam api amarahnya. Dalam perjalanan yang terasa seperti selamanya itu, pikirannya menjadi layar proyektor raksasa yang memutar ulang kenangan-kenangan manisnya bersama Bram, namun kini dengan filter yang sinis dan menyakitkan. Ia teringat saat Bram melamarnya, berlutut dengan mata berkaca-kaca, "Aku mungkin tidak punya apa-apa, Ran. Tapi aku janji akan memberimu seluruh duniaku, yaitu kesetiaanku." Janji itu kini terdengar seperti lelucon paling getir. Ia teringat saat ia memberikan kunci mobil sport hitam itu pada Bram sebagai hadiah ulang tahun pernikahan mereka yang ketiga. Wajah Bram saat itu begitu bahagia, ia memeluk Rania erat dan berbisik, "Terima kasih, sayang. Kamu terlalu baik untukku." Ya, Rania kini setuju. Ia memang terlalu baik untuk seorang pengkhianat sepertinya. "Dasar bajingan," desisnya pada diri sendiri, tangannya mencengkeram kemudi begitu erat hingga buku-buku jarinya memutih. Setelah melewati perjuangan melawan kemacetan yang menguji kewarasannya, ia akhirnya memasuki kawasan Kemang. Jalanan di sini sedikit lebih lancar. Matanya terus awas, dan di sanalah dia. Sekitar 100 meter di depan, terjebak di antrean lampu merah menuju Jalan Kemang Raya, siluet familiar dari Range Rover Evoque putih kesayangannya tampak mencolok di antara mobil-mobil lain. Hati Rania mencelos, sebuah campuran aneh antara lega karena akhirnya menemukannya dan sakit yang menusuk karena bayangan tentang siapa yang ada di dalamnya kini akan menjadi kenyataan pahit. Ia memperlambat laju mobilnya, menjaga jarak beberapa mobil di belakang. Ia butuh waktu untuk mengatur napasnya yang memburu, untuk menenangkan detak jantungnya yang menggila. Lampu berubah hijau. Mobil itu melaju perlahan, lalu berbelok ke kiri. Rania tahu persis kemana tujuannya. Rumah sakit ibu dan anak, harapan bunda, sebuah rumah sakit bersalin premium yang populer di kalangan ekspatriat dan sosialita, hanya berjarak beberapa ratus meter lagi di depan. "Tidak akan," gumam Rania dengan suara serak. "Aku tidak akan membiarkan mereka sampai di sana. Tidak dengan mobilku. Tidak dengan ketenangan." Anak haram itu tidak pantas lahir di tempat yang nyaman. Tekadnya sudah bulat. Rania menginjak pedal gas dalam-dalam, mesin V6 sedannya meraung. Ia dengan cepat menyalip beberapa mobil dari lajur kanan. Bram, yang sedang fokus mencari celah di antara kepadatan lalu lintas, tidak menyadari sedan silver yang melesat mendekat dari sampingnya. Tepat saat posisi sedannya sejajar dengan SUV itu, Rania melakukan gerakan yang gila dan nekat. Ia membanting setir ke kiri, memotong lajur Bram secara tiba-tiba dan mengerem mendadak, memosisikan mobilnya melintang tepat di depan moncong Range Rover itu. Terdengar decitan ban yang memekakkan telinga saat Bram, dengan refleks terkejut, menginjak pedal rem sekuat tenaga untuk menghindari tabrakan. Bumper depan SUV itu berhenti hanya beberapa sentimeter dari pintu samping sedan Rania. Jalanan yang tadinya sudah padat kini macet total. Klakson bersahutan dari segala arah, menciptakan simfoni kemarahan para pengguna jalan. Tanpa rasa takut sedikit pun, Rania mematikan mesin mobilnya, mencabut kunci, dan membanting pintunya hingga tertutup. Matanya menatap lurus ke arah kaca depan SUV-nya, di mana wajah Bram terlihat pucat pasi, campuran antara kaget, panik, dan ketakutan yang luar biasa. Di sebelahnya, seperti yang digambarkan Santi, Rania bisa melihat dengan jelas seorang wanita muda berwajah asing, rambutnya lepek oleh keringat, berpegangan pada perutnya yang buncit, dan wajahnya meringis hebat menahan gelombang kontraksi. Wanita itu sedang dalam proses melahirkan.
Bram dengan cepat menurunkan kaca jendelanya. Rania, apa yang kamu lakukan? Kamu sudah gila? Teriaknya, mencoba menampilkan kemarahan untuk menutupi kesalahannya yang telak. Rania berjalan dengan langkah yang mantap dan penuh kuasa ke sisi pengemudi. Ia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Dengan tatapan sedingin es artik, ia menarik gagang pintu mobilnya sendiri, pintu yang seharusnya hanya ia dan suaminya yang buka, dan membukanya dengan sentakan kasar. Keluar, desis Rania. Suaranya rendah, tenang, tetapi mengandung getaran ancaman yang membuat bulu kuduk Bram meremang. Ran, dengarkan aku dulu. Aku bisa jelaskan semuanya. Tapi tidak sekarang, tidak di sini. Vina dia mau melahirkan. Kami harus segera ke rumah sakit. Bram memohon, menyebut nama wanita itu dengan begitu lancar, seolah Rania mengenalnya, seolah Rania peduli pada nasibnya. Aku bilang, keluar, ulang Rania, setiap katanya ditekan dengan kebencian yang mendalam. Kau, dan pelacurmu itu, keluar dari mobilku. Sekarang juga. Wanita bernama Vina itu mengerang lebih keras. Aduh, mas, perutku kram sekali. Cepat, mas. Rengeknya pada Bram, dengan suara manja yang dibuat-buat bahkan di tengah rasa sakitnya. Mendengar rengekan itu, melihat wajah suaminya yang panik bukan untuknya melainkan untuk wanita lain, adalah percikan terakhir yang menyulut ledakan di dalam diri Rania. Kesabarannya habis. Batas kemanusiaannya lenyap. Kamu tuli, Bramantio. Keluar, bentak Rania. Ia mencengkeram lengan kemeja Bram dengan kasar, kukunya menancap di kain mahal itu. Bram, yang kini lebih khawatir pada kondisi Vina dan bayi yang menurutnya akan segera lahir, didorong oleh kepanikan. Logikanya hilang. Ia menepis tangan Rania dengan kasar dan keras. Lepaskan. Jangan gila kamu, Ran. Ini menyangkut nyawa anakku. Anakku. Kata itu menghantam Rania seperti sebuah bogem mentah tepat di ulu hatinya. Jadi itu adalah anaknya. Benar-benar anaknya. Anak dari perselingkuhan mereka. Anak yang dikandung saat Bram masih tidur seranjang dengannya, makan dari piring yang sama, hidup dari tetesan keringatnya. Emosi Bram memuncak. Melihat Rania yang tak bergeming seperti patung es dan Vina yang semakin menjadi-jadi erangannya, ia melakukan kesalahan paling fatal dalam hidupnya, sebuah tindakan yang tidak akan pernah bisa dimaafkan atau dilupakan. Didorong oleh adrenalin, rasa bersalah, dan amarah yang salah sasaran, tangannya terangkat dan bergerak dengan cepat di udara. Puak! Sebuah tamparan keras mendarat di pipi kiri Rania. Kepalanya sampai berpaling ke samping karena kuatnya hantaman. Sensasi panas, perih, dan kebas seketika menjalar di kulitnya. Untuk sesaat, dunia di sekelilingnya menjadi hening. Suara klakson yang riuh dan hiruk-pikuk jalanan seolah lenyap ditelan kehampaan. Yang ada hanya denging tajam di telinganya dan rasa sakit yang luar biasa di hatinya, jutaan kali lebih sakit dari tamparan fisik itu sendiri. Pria yang di hadapan Tuhan pernah berjanji akan melindunginya seumur hidup baru saja menamparnya di depan umum, di tengah jalanan yang ramai, demi membela seorang wanita simpanan. Tapi Rania tidak menangis. Tidak ada setetes pun air mata yang jatuh dari matanya yang indah. Ia perlahan menolehkan kepalanya kembali ke arah Bram. Matanya yang tadi dingin kini berkilat-kilat merah seperti bara api di tengah kegelapan. Wanita lembut yang selalu memaafkan itu telah hilang selamanya, dibunuh oleh tamparan itu. Kamu berani menamparku, bisiknya, lebih pada dirinya sendiri, sebuah konfirmasi atas kenyataan yang sulit dipercaya. Sebelum Bram sempat bereaksi, sebelum ia menyadari kebodohan terbesarnya, sebelum penyesalan sempat terbentuk di otaknya, tangan Rania bergerak secepat kilat. Plak! Tamparan balasan Rania mendarat telak di pipi kiri Bram, tempat yang sama di mana tangannya tadi berada. Tamparan itu jauh lebih keras, lebih penuh amarah, lebih menghina. Kepala Bram terhuyung ke belakang, membentur sandaran kepala kursi. Plak! Belum selesai keterkejutan Bram, tangan Rania kembali melayang, kali ini menghantam pipi kanannya dengan kekuatan yang sama. 2 tamparan untuk 1 tamparan yang ia terima. Keadilan versinya sendiri, yang ia jatuhkan saat itu juga. Itu untuk kebohonganmu tentang ibumu, desisnya setelah tamparan pertama. Dan itu untuk pengkhianatanmu selama ini, bentaknya setelah tamparan kedua.
Bram tertegun, kedua tangannya memegangi pipinya yang memerah dan panas. Matanya membelalak tak percaya. Ia tak pernah membayangkan Rania bisa melakukan ini. Tapi Rania belum selesai. Amarahnya kini beralih pada sumber masalah yang lain, pada benalu yang meringkuk ketakutan di kursi penumpang. Ia membungkuk, menatap tajam ke arah Vina. Dan kau, perempuan murahan, pelacur, menikmati uangku, menikmati fasilitas dari suamiku, memakai mobilku untuk melahirkan anak harammu, sekarang nikmati ini. Plah, sebuah tamparan keras juga mendarat di pipi Vina. Wanita itu menjerit kaget dan sakit, lebih karena terkejut daripada kekuatan tamparannya. Keluar dari mobilku sekarang juga atau aku akan menyeret kalian berdua keluar dan menggilas kalian di jalanan ini, ancam Rania, suaranya menggelegar, syarat dengan kebencian murni. Orang-orang di sekitar mulai berkerumun. Para pengendara motor berhenti, mengeluarkan ponsel mereka dan mulai merekam drama di tengah jalan itu. Rania tidak peduli. Biarkan seluruh dunia melihat. Biarkan mereka merekam aib dan kehancuran dua manusia bejat ini. Bram, yang egonya sebagai laki-laki telah hancur lebur, akhirnya tersadar dari keterkejutannya. Ia tahu ia sudah kalah telak. Tidak ada lagi yang bisa ia katakan atau lakukan. Dengan gerakan lunglai, ia keluar dari mobil. Ia membuka pintu penumpang, dengan susah payah memapah Vina yang menangis terseduh-seduh sambil terus mengerang kesakitan keluar dari kenyamanan mobil Rania. Rania berdiri tegak, bersedekap, menatap mereka dengan pandangan menghina dari ujung rambut sampai ujung kaki. Pemandangan itu begitu menyedihkan sekaligus memuaskan dahaganya akan pembalasan. Suaminya yang selalu tampil necis dan berwibawa, kini pontang-panting di tengah jalan, kemejanya kusut, rambutnya acak-acakan, memapah selingkuhannya yang akan melahirkan. Silakan, kata Rania dengan nada mengejek yang tajam. Lanjutkan perjalanan kalian. Silakan melahirkan di jalanan. Itu tempat yang paling pantas untuk anak hasil perselingkuhan. Bram menatap Rania dengan tatapan benci yang mendalam. Kamu akan menyesal, Rania. Aku bersumpah, geramnya. Rania tertawa. Tawa yang kering, getir, dan tanpa kebahagiaan. Oh, aku tidak akan menyesal sedikitpun. Penyesalan itu adalah bagianmu, Bram. Seumur hidupmu. Camkan itu. Dengan susah payah, Bram memapah Vina ke tepi jalan. Ia mencoba menghentikan taksi, tetapi semua menolak, melihat kondisi Vina yang darurat dan tidak mau mengambil risiko. Akhirnya, setelah beberapa menit yang terasa seperti selamanya, sebuah bajai berwarna oranye yang reyot dan mengeluarkan asap hitam berhenti di depan mereka. Dengan ekspresi jijik yang tak bisa disembunyikan di wajahnya, Bram membantu Vina naik ke dalam bajai yang sempit dan berbau pesing itu. Rania menyaksikan semuanya dari samping mobilnya. Pemandangan suaminya, yang biasa mengendarai Range Rover dan Porsche, kini harus berdesakan di dalam bajai bersama gundiknya yang kesakitan, adalah sebuah ironi yang begitu sempurna. Karma datang lebih cepat dari yang mereka duga, dalam bentuk kendaraan roda 3 yang berisik. Saat bajai itu melaju dengan suara mesinnya yang meraung-raung, meninggalkan mereka di tengah keramaian yang mulai membubarkan diri, Rania kembali masuk ke dalam SUV-nya. Ia duduk di kursi pengemudi yang masih terasa hangat oleh tubuh Bram. Aroma parfum Vina yang murah dan manis samar-samar tercium, membuatnya mual. Dengan tenang, ia menyalakan mesin. Ia tidak akan pulang. Ia akan pergi ke tempat cuci mobil terdekat dan meminta layanan pembersihan interior paling detail, detailing yang paling mahal. Ia ingin setiap partikel, setiap aroma, setiap jejak DNA mereka lenyap dari mobilnya, sama seperti ia akan melenyapkan mereka dari hidupnya. Rasa sakit di hatinya masih menganga seperti luka yang dalam. Tapi di atas luka itu, telah tumbuh benih kekuatan dan tekad yang dingin. Ini bukan akhir. Ini baru permulaan dari penderitaan mereka. Pengadilan jalanan telah usai, dan kini saatnya ia menjatuhkan vonis yang sesungguhnya. Perjalanan singkat dari lokasi drama di Kemang menuju sebuah salon mobil premium di kawasan radio dalam terasa seperti sebuah lorong waktu yang sunyi. Di luar, suara klakson dan hiruk-pikuk Jakarta masih terdengar, namun di dalam kabin Range Rover yang kedap suara, Rania hanya mendengar deru napasnya sendiri yang mulai teratur. Fase amarah yang meledak-ledak tadi kini telah bertransformasi menjadi sesuatu yang lebih dingin, lebih fokus, dan jauh lebih berbahaya,
Sebuah ketenangan yang mematikan. Ia mengemudi dengan tatapan kosong, namun tangannya memegang kemudi dengan cengkeraman yang stabil dan kuat. Drama di jalanan tadi telah menguras emosinya, menyisakan kekosongan yang membeku dan sebuah peta jalan yang sangat jernih di benaknya. Begitu sampai di salon mobil mewah langganannya, ia menyerahkan kunci pada seorang petugas yang menyambutnya dengan ramah. Pria muda itu sedikit terkejut melihat ekspresi wajah Rania yang biasanya hangat kini kaku seperti topeng porselen. "Selamat sore, Bu Rania." "Sore?" jawab Rania singkat. "Tolong, Mas. Saya mau paket detailing interior yang paling lengkap. Fogging anti-bakteri, pembersihan total jok kulit, plafon, karpet, semuanya. Hilangkan semua bau. Ganti pewangi mobilnya dengan aroma nyukar. Saya tidak peduli biayanya berapa dan berapa lama. Saya akan tunggu." Perintahnya terdengar seperti instruksi militer, tegas dan tidak bisa dibantah. Sambil menunggu mobilnya disucikan dari jejak-jejak menjijikkan Bram dan Vina, Rania tidak duduk diam di ruang tunggu ber-AC yang nyaman dengan sofa empuk dan majalah-majalah fashion terbaru. Ia memilih duduk di sebuah kafe kecil yang lebih sederhana di seberang jalan, memesan segelas besar americano tanpa gula, dan mengeluarkan senjatanya, ponsel pintarnya. Jari-jarinya yang lentik, yang biasanya ia gunakan untuk menandatangani kontrak miliaran rupiah atau mendesain motif kain baru, kini mulai menari di atas layar. Bukan untuk mencurahkan kesedihannya pada teman-temannya atau mengumpat di media sosial. Jari-jarinya bergerak dengan presisi seorang jenderal perang yang sedang merencanakan serangan balik yang cepat, senyap, dan menghancurkan. Langkah pertama, serangan finansial. Rania membuka aplikasi mobile banking dari bank prioritasnya. Dengan beberapa kali sentuhan yang mantap, ia mengakses rekening bersama, rekening gaji Bram dan operasional rumah tangga yang sumber dananya 99% berasal dari Rania. Saldo yang menunjukkan angka fantastis itu ia pindahkan hingga nyaris ludes ke rekening pribadinya yang lain, sebuah rekening investasi yang tidak pernah Bram ketahui keberadaannya. Ia hanya menyisakan Rp500.000, cukup untuk membayar tagihan otomatis Spotify dan Netflix yang mungkin akan datang hari ini sebelum ia memblokir semuanya. Ia membayangkan dengan detail wajah panik Bram saat mencoba membayar deposit rumah sakit dan mendapati kartunya ditolak. Sebuah senyum sinis yang tipis, nyaris tak terlihat, tersungging di bibirnya yang pucat. Selanjutnya, kartu kredit. Ia adalah pemegang kartu utama, sementara Bram hanya pemegang kartu tambahan. Melalui aplikasi yang sama, ia masuk ke menu manajemen kartu kredit. Satu persatu, kartu kredit tambahan atas nama Bramantio Wiguna, sebuah Amex Platinum dan sebuah Visa Signature, ia blokir secara permanen dengan alasan, kartu hilang. Prosesnya hanya butuh waktu kurang dari 3 menit. Akses keuangan Bram yang sepenuhnya bergantung pada kemurahan hatinya kini telah terputus total. Seperti mencabut selang oksigen dari seorang pasien. Pria itu, di tengah kepanikannya mengurus kelahiran anak haramnya, kini tidak punya uang sepeser pun yang bisa ia akses. Langkah kedua, eksekusi profesional. Setelah memastikan benteng keuangannya aman dan musuh telah dilumpuhkan secara finansial, Rania beralih ke pilar kehidupan Bram yang lain. Pekerjaan. Bram adalah manajer pemasaran di PT Rania Tekstil Gemilang. Sebuah posisi empuk yang Rania ciptakan khusus untuknya, dengan gaji besar, tunjangan mobil, dan bonus tahunan yang melimpah. Posisi yang memberikan Bram status sosial dan harga diri. Rania menarik napas dalam-dalam, lalu menekan nomor kontak Direktur Sumber Daya Manusia, HRD, di perusahaannya, Pak Haris Winata. Pak Haris adalah seorang pria parubaya yang sangat loyal, sudah bekerja dengan keluarga Rania bahkan sejak ayahnya masih memimpin perusahaan. "Selamat sore, Pak Haris. Maaf mengganggu di luar jam kerja," sapa Rania, suaranya kembali tenang dan profesional, seolah ia sedang menelepon untuk urusan bisnis biasa. "Sore, Bu Rania." "Tidak apa-apa, Bu. Saya sedang di jalan pulang." "Ada yang bisa saya bantu?" jawab Pak Haris dengan nada hormat. "Pak Haris, saya mau minta tolong. Saya butuh Bapak melakukan sesuatu dengan segera. Terhitung detik ini juga, tolong proses surat pemecatan untuk Bramantio Wiguna." Terdengar keheningan yang panjang di seberang telepon. Pak Haris jelas terkejut luar biasa. "Maaf, Bu, saya tidak salah dengar?" "Pak Bram,
Dipecat? Bapak tidak salah dengar, tegas Rania. Alasan pemecatan? Tindakan asusila berat yang mencoreng nama baik perusahaan dan penyalahgunaan kepercayaan pimpinan. Saya tidak perlu jelaskan detailnya saat ini, tapi keputusan saya sudah final dan tidak dapat diganggu-gugat. Tolong segera nonaktifkan akun email kantornya, cabut semua aksesnya ke sistem database internal dan server perusahaan. Besok pagi, surat pemecatan resmi harus sudah tercetak dan berada di mejanya. Dan tolong siapkan 2 orang satpam untuk mengawasinya mengemasi barang-barang pribadinya besok. Pastikan dia hanya membawa barang pribadi, tidak ada satupun dokumen atau aset perusahaan yang keluar dari ruangan itu. Perintahnya begitu detail, dingin, dan efisien, tidak menyisakan ruang sedikit pun untuk pertanyaan atau negosiasi. Pak Haris, yang sudah mengenal Rania sejak kecil, tahu betul bahwa jika Rania sudah berbicara dengan nada seperti itu, bahkan ayahnya pun jika masih hidup tidak akan bisa mengubah keputusannya. Baik, Bu Rania. Akan segera saya laksanakan sesuai instruksi Ibu. Saya akan langsung putar balik ke kantor sekarang untuk mengurusnya, jawab Pak Haris, profesionalismenya mengambil alih keterkejutannya. Terima kasih atas pengertian dan kerja cepatnya, Pak Haris. Rania menutup telepon. Satu lagi jembatan telah ia bakar habis hingga menjadi abu. Bram bukan hanya kehilangan akses keuangan, tapi juga pekerjaan, status sosial, dan harga dirinya, semuanya dalam kurun waktu kurang dari 1 jam. Langkah ketiga, manuver hukum. Kopi americano di hadapannya sudah mulai dingin, tapi Rania tidak menyentuhnya. Otaknya masih bekerja. Kontak berikutnya yang ia hubungi adalah pengacara keluarganya, Rian Siregar, SH, MH. Seorang pengacara perceraian yang dijuluki hiu oleh rekan-rekannya karena reputasinya yang galak, tak kenal kompromi, dan selalu memenangkan kasus untuk kliennya. Halo, Bang Rian. Ini Rania. Rania, putri bos. Apa kabar? Tumben sekali telepon abang. Ada masalah apa? Mau ekspansi perusahaan lagi? Sapa Rian dengan suara baritonnya yang khas. Aku mau cerai, Bang. Secepatnya. Lagi-lagi keheningan. Rian, yang mengenal Rania dan Bram sebagai pasangan yang selalu tampak harmonis di acara-acara sosial, benar-benar terkejut. Tunggu, kau jangan bercanda, Ran. Ada apa ini? Kalian bertengkar? Rania menceritakan semuanya. Singkat, padat, lugas, dan tanpa isak tangis. Ia menceritakan kebohongan Bram, perselingkuhannya, wanita hamil itu, konfrontasi di jalan, hingga tamparan yang ia terima. Ia menceritakannya seperti sedang melaporkan sebuah kronologi insiden bisnis yang merugikan. Dingin dan faktual. Di seberang sana, Rian mendengarkan dengan saksama. Suara tawanya yang biasanya keras kini lenyap. Kurang ajar sekali laki-laki itu, desisnya setelah Rania selesai. Emosinya terdengar. Oke, Ran. Tenang. Kau sudah melakukan hal yang benar dengan meneleponku. Jangan lakukan apa-apa lagi. Besok pagi, datanglah ke kantorku jam 9. Bawa semua bukti yang kau punya, buku nikah, perjanjian pranikah kita yang dulu, data keuangan, bukti transfer, semuanya. Soal tamparan itu, ada saksi? Atau rekaman video dari orang-orang di jalan? Saksi banyak sekali, Bang. Seluruh pengguna jalan di Kemang tadi sore. Mungkin ada juga yang merekam. Tapi aku tidak peduli soal tuntutan KDRT-nya. Itu hanya akan memperpanjang drama. Aku hanya mau satu hal, cerai secepat mungkin, dan pastikan dia pergi dari hidupku tanpa mendapatkan sepeser pun harta gono gini. Bisakah? Rian tertawa kecil, tawa yang penuh percaya diri. Bisa? Rania, ini kasus paling mudah yang pernah datang padaku. Mengingat sebagian besar harta adalah milikmu sebelum menikah, bisnis itu warisan keluargamu, dan kita punya perjanjian pranikah yang solid. Ditambah lagi, perselingkuhannya yang menghasilkan anak adalah amunisi terbaik kita. Dia tidak akan bisa menuntut apa-apa. Jangankan harta, harga dirinya pun tidak akan tersisa. Kita akan miskinkan dia secara hukum, Ran. Aku jamin. Bagus. Sampai ketemu besok, Bang. Setelah panggilan terakhir itu, Rania akhirnya merasa sedikit lebih ringan.
Ia telah mengambil alih kendali penuh atas hidupnya. Ia bukan lagi korban pasif yang meratapi nasib, melainkan arsitek dari kehancuran pria yang telah mengkhianatinya. Mobilnya sudah selesai. Wangi mobil baru yang khas menyambutnya saat ia membuka pintu. Bersih, steril, tanpa jejak. Ia membayar tagihan yang mahal itu tanpa mengedipkan mata, lalu melaju pulang. Sesampainya di rumah mewah mereka, atau lebih tepatnya, rumahnya, ia langsung memanggil kepala keamanan. "Pak, tolong panggil jasa tukang kunci 24 jam sekarang juga. Saya mau semua kunci di rumah ini diganti malam ini. Kunci gerbang, pintu utama, pintu samping, pintu belakang, semuanya. Ini kartu akses yang baru. Kecuali saya, tidak ada seorang pun yang boleh masuk tanpa izin eksplisit dari saya. Terutama Pak Bram. Jika dia datang, jangan bukakan gerbang. Katakan saja saya tidak mau menemuinya. Jika dia memaksa atau membuat keributan, jangan ragu, langsung hubungi polisi." Petugas keamanan itu menatapnya dengan bingung namun mengangguk patuh pada perintah majikannya yang tegas. Malam itu, Rania tidak tidur di kamar utama yang megah, yang setiap sudutnya kini terasa tercemar oleh kenangan palsu. Ia memilih salah satu kamar tamu di lantai bawah. Namun sebelum beristirahat, ia melakukan satu ritual terakhir. Ia masuk ke walk-in closet raksasa mereka. Dengan tenang dan mekanis, ia mulai mengeluarkan semua barang milik Bram dari bagiannya. Kemeja-kemeja Zegna dan Hugo Boss yang ia belikan, puluhan setelan jas dari Brioni dan Tom Ford, koleksi jam tangan Patek Philippe, Audemars Piguet, dan Rolex yang ia hadiahkan, deretan sepatu kulit dari Ferragamo dan Berluti, semuanya ia tarik keluar dan masukkan ke dalam kantong-kantong sampah besar berwarna hitam. Ia melakukannya tanpa emosi. Setiap barang yang ia sentuh terasa seperti artefak dari sebuah kehidupan yang palsu, sebuah sandiwara panjang yang ia menjadi sponsor utamanya. Ia menumpuk lebih dari 20 kantong sampah itu di dekat pintu depan. Besok pagi, ia akan menyuruh sopirnya untuk mengantarkan semuanya ke panti sosial terdekat. Bram akan pergi dari rumah ini sama seperti saat ia pertama kali datang ke dalam hidupnya, tanpa membawa apa-apa selain pakaian yang melekat di badannya. Saat kepalanya akhirnya menyentuh bantal di kamar tamu yang terasa asing namun aman itu, barulah Rania membiarkan dirinya merasakan sesuatu. Bukan tangis kesedihan, melainkan getaran amarah yang masih membara dan rasa lelah yang luar biasa, baik secara fisik maupun mental. Ia telah membakar semua jembatan yang menghubungkannya dengan masa lalunya bersama Bram. Di seberang sana, di sebuah rumah sakit, Bram dan wanita barunya mungkin sedang menyambut kelahiran seorang anak. Namun, Rania tahu, kelahiran itu bukanlah sebuah awal dari kebahagiaan bagi mereka, melainkan awal dari sebuah neraka yang ia rancang khusus untuk mereka berdua. Dan Rania, untuk pertama kalinya dalam beberapa jam terakhir, bisa memejamkan mata dengan perasaan tenang. Perang baru saja dimulai, dan ia tahu, ia akan memenangkannya. Di sebuah kamar perawatan kelas 3 yang pengap di lantai 4 Rumah Sakit Ibu dan Anak Harapan Bunda, bau disinfektan yang tajam bercampur dengan aroma anyir darah dan keringat. Ruangan itu sempit, hanya berisi 2 ranjang besi dengan sprei putih tipis yang sudah agak menguning. Satu ranjang ditempati oleh Vina, terbaring lemah dengan wajah pucat dan rambut lepet. Di sebelahnya, dalam sebuah boks bayi sederhana dari akrilik yang sedikit kusam, terbaring seorang bayi laki-laki mungil yang terbungkus selimut rumah sakit. Baru beberapa jam lalu ia lahirkan melalui proses yang penuh kepanikan, rasa sakit, dan penghinaan. Seharusnya ini menjadi momen yang paling membahagiakan dalam hidup seorang ibu, tetapi suasana di ruangan itu jauh dari kata bahagia, terasa berat, tegang, dan penuh kecemasan. Bram duduk di kursi plastik yang keras dan dingin di sudut ruangan, menyandar ke dinding yang catnya mulai mengelupas. Ia memijat pelipisnya yang berdenyut tanpa henti sejak sore tadi. Wajahnya, terutama kedua pipinya, masih terasa panas dan sedikit bengkak karena tamparan Rania. Tapi rasa sakit fisik itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan badai kekacauan yang sedang melanda dan menenggelamkan hidupnya. Semuanya dimulai saat mereka tiba di lobi UGD dengan bajai yang mogok-mogokan. Penampilan mereka yang acak-acakan, Bram dengan kemeja kusut dan Vina yang menangis histeris, langsung membuat staf rumah sakit memandang mereka dengan tatapan curiga dan merendahkan. Saat di bagian administrasi, mimpi buruknya yang paling liar menjadi kenyataan.
Untuk pasien umum, deposit awal untuk persalinan normal di kelas 3 adalah 7 juta rupiah, Pak, kata petugas administrasi, seorang wanita muda berkerudung, dengan nada datar tanpa menatap wajah Bram. Baik, Mbak. Saya bayar pakai debit, kata Bram, masih mencoba menjaga sisa-sisa wibawanya. Ia menyodorkan kartu debit dari rekening bersama mereka. Petugas itu menggesek kartu. Sekali, dua kali. Lalu ia menatap Bram dengan tatapan tidak sabar. Maaf, Pak. Saldonya tidak mencukupi. Hah? Tidak mungkin, sahut Bram, jantungnya mulai berdebar kencang. Coba lagi, Mbak. Mungkin jaringannya. Petugas itu menggeseknya lagi dengan malas. Hasilnya sama. Saldonya hanya 500.000 rupiah, Pak. Tidak cukup. Keringat dingin mulai membanjiri dahi Bram. 500.000? Tidak mungkin. Tadi pagi ia masih ingat saldonya lebih dari 200 juta. Rania. Ini pasti perbuatan Rania. Wanita itu bergerak lebih cepat dari yang ia bayangkan. Oke. Pakai kartu kredit saja, katanya panik, sambil menyodorkan kartu Ames Platinum miliknya. Kartu sakti yang selama ini bisa ia gunakan untuk membeli apa saja. Petugas itu mengetikkan nomor kartu ke mesin EDC. Sesaat kemudian, ia menggelengkan kepala. Maaf, Pak. Kartu ini sudah diblokir oleh pihak bank. Coba yang ini. Bram menyodorkan kartu Visa Signature. Hasilnya sama. Ditolak. Diblokir. Dunia Bram seakan runtuh di depan meja administrasi yang dingin itu. Ia mencoba mengakses aplikasi mobile banking di ponselnya. Benar saja. Saldo di rekening bersama mereka hanya tersisa 500.000 rupiah. Jantungnya serasa berhenti berdetak. Rania tidak hanya marah, ia sedang menghancurkannya. Sementara itu, dari ruang observasi, terdengar jeritan Vina yang semakin kencang. Seorang perawat keluar dan berkata, Pak, istrinya sudah bukaan 7. Harus segera masuk ruang bersalin. Terjepit di antara tagihan yang tak bisa ia bayar dan kondisi Vina yang darurat, Bram tidak punya pilihan. Dengan rasa malu yang luar biasa, ia menelepon satu-satunya teman dekat yang ia punya, Rico, seorang manajer di perusahaan lain. Ia harus mengemis, memohon untuk dipinjami uang. Setelah menunggu hampir 1 jam yang terasa seperti selamanya, dengan Vina yang menjerit-jerit kesakitan dan para perawat yang menatapnya dengan pandangan sinis, Rico akhirnya datang dan membayarkan deposit untuk kamar perawatan kelas terendah. Gila lu, Bram. Ada masalah apa sama Rania? Tanya Rico saat mereka berdua di koridor. Bram hanya bisa menggeleng lemah. Panjang ceritanya, kok. Nanti gue ceritain. Thanks banget bantuannya. Gue pasti ganti secepatnya. Gimana ini, Mas? Biaya persalinan, biaya kamar, nanti biaya obat-obatan. Kita bayar pakai apa? Suara Vina terdengar lirih dan penuh ketakutan dari atas ranjang, menyadarkan Bram dari lamunannya. Tenang, sayang. Aku akan urus semuanya. Kamu fokus saja pada pemulihanmu dan bayi kita, jawab Bram, mencoba terdengar meyakinkan, padahal ia sendiri merasa seperti sedang tenggelam di lautan tanpa pelampung. Ia mencoba menelepon Rania berulang kali. Nomornya diblokir. Ia mengirim puluhan pesan melalui WhatsApp dan e-message. Semuanya hanya centang satu. Ia mencoba menghubungi nomor telepon rumah, tidak ada yang mengangkat. Kepanikan yang dingin dan basah mulai mencengkeramnya erat. Tanpa uang, tanpa fasilitas, tanpa nama belakang Rania, ia bukan siapa-siapa. Ia hanyalah Bramantio Wiguna, lulusan D3 Manajemen Pemasaran dengan pengalaman kerja yang biasa-biasa saja. Keesokan harinya, saat ia sedang pusing memikirkan cara mendapatkan uang, sebuah notifikasi email masuk ke ponselnya. Dari HRD kantor. Subjeknya singkat dan menusuk, surat pemberhentian kerja. Dengan tangan gemetar, ia membuka email itu. Isinya adalah sebuah lampiran PDF yang dingin dan formal. Ia dipecat. Efektif saat itu juga, dengan alasan, tindakan yang merusak citra perusahaan. Tidak perlu seorang jenius untuk tahu siapa yang memerintahkan email itu dikirim. Ia terduduk lemas di lantai koridor rumah sakit yang ramai dan berisik. Orang-orang lalu lalang, menabrak kakinya, tapi ia tidak peduli. Habis sudah. Semuanya habis. Karir,
kekayaan, status sosial, semuanya lenyap dalam waktu kurang dari 24 jam. Rania telah mengambil kembali semua yang pernah diberikannya dan melakukannya dengan efisiensi seorang algojo profesional. Ia telah meremehkan wanita itu. Ia pikir Rania adalah wanita manja yang akan menangis berhari-hari di kamar, memberinya waktu untuk menyusun strategi. Ia salah besar. Di balik kelembutannya, Rania memiliki tulang punggung dari baja dan hati yang bisa berubah sedingin es Siberia. 2 hari kemudian, Vina dan bayinya sudah diizinkan pulang. Total tagihan rumah sakit, termasuk biaya dokter, obat-obatan, dan perawatan bayi, membengkak hingga hampir 20 juta rupiah. Lagi-lagi, Bram harus mengemis pinjaman pada Riko, berjanji akan segera membayarnya kembali, sebuah janji yang ia sendiri tidak tahu bagaimana cara menepatinya. Dengan sisa uang yang sangat sedikit di sakunya, mereka naik taksi online menuju apartemen yang selama ini menjadi istana cinta rahasia mereka. Apartemen 2. Kamar yang nyaman di pusat kota, dengan pemandangan gemerlap lampu Jakarta. Apartemen yang sewa tahunannya selalu dibayar lunas di muka oleh Rania. Namun, saat mereka tiba di lobi yang mewah dengan lantai marmer dan wangi aromaterapi, kartu akses Bram tidak berfungsi di pintu masuk. Ia mencoba beberapa kali, tetapi pintu kaca itu tetap terkunci. Ia bertanya pada resepsionis yang menatapnya dengan pandangan aneh. "Maaf, Pak Bram. Atas nama Bapak sudah tidak terdaftar sebagai penyewa unit 37B, jelas resepsionis itu sambil membaca layar komputernya. Unitnya sudah dialihkan kembali sepenuhnya atas nama Ibu Rania Almira, dan beliau sudah melunasi sisa masa sewa sampai akhir tahun. Beliau juga menitipkan pesan agar semua barang Bapak yang tertinggal dikeluarkan dari unit. Barang-barangnya sudah kami kemas, ada di ruang penyimpanan." Resepsionis itu kemudian menyuruh seorang petugas untuk mengambil beberapa kotak kardus besar berisi barang-barang pribadi Bram dan Vina. Pakaian, sepatu, beberapa perabot kecil. Bram dan Vina hanya bisa berdiri termangu di lobi apartemen yang megah itu, dikelilingi kotak-kotak kardus, dengan seorang bayi yang mulai rewel karena lapar di gendongan Vina. Mereka resmi menjadi gelandangan. "Terus kita mau tinggal di mana, Mas?" isak Vina, air matanya mulai mengalir deras. Realita pahit kini menghantamnya tanpa ampun. Kehidupan mewah dan nyaman yang ia kira akan ia dapatkan dari Bram lenyap dalam sekejap mata. Pria di sampingnya kini bukanlah manajer kaya yang ia kenal, melainkan seorang pengangguran miskin. Bram tidak menjawab. Pikirannya buntu. Tidak ada pilihan lain. Ia harus menemui Rania. Ia harus memohon. Ia memberanikan diri untuk pergi ke rumah Rania. Mungkin ia bisa bicara, meminta maaf, setidaknya agar Rania memberinya sedikit uang pesangon atau waktu untuk mencari tempat tinggal. Namun, harapannya kembali pupus saat taksi online yang mereka tumpangi berhenti di depan gerbang hitam menjulang tinggi rumah mereka, atau mantan rumahnya. Gerbang itu tertutup rapat. Petugas keamanan yang dulu selalu membukakan gerbang untuknya sambil tersenyum hormat, kini menatapnya dengan pandangan dingin dan tanpa ekspresi dari posnya. "Maaf, Pak. Ibu tidak mau bertemu dengan Bapak," kata petugas itu melalui intercom. "Tolonglah, Pak. Saya hanya mau bicara sebentar dengan istri saya." Bram memohon. "Perintah Ibu sudah jelas, Pak. Bapak bukan lagi suami beliau. Jika Bapak memaksa atau membuat keributan, saya diperintahkan untuk langsung menelepon polisi." Bram mundur dengan perasaan kalah total. Ia menatap rumah megah itu, rumah yang pernah menjadi simbol kesuksesannya, kini menjadi monumen kegagalannya yang paling memalukan. Di dalam sana, Rania pasti sedang duduk dengan tenang, menikmati kemenangannya. Malam itu, dengan sisa uang terakhir dari pinjaman Riko, mereka menyewa sebuah kamar kos bulanan yang sempit di daerah kumuh di belakang sebuah pasar tradisional. Ukuran kamarnya tidak lebih besar dari kamar mandi utama di rumah Rania. Dindingnya lembab dan berjamur, hanya ada satu kasur kapuk tipis di lantai, dan satu kipas angin kecil yang berisik. Kamar mandinya berada di luar dan harus berbagi dengan puluhan penghuni kos lainnya. Bau apak dan lembab menyambut mereka. Malam pertama mereka di neraka dunia itu dihabiskan dalam diam yang mencekam. Vina menangis tanpa henti di sudut kamar, menyesali nasibnya dan keputusannya. Bayi mereka terus menangis karena kepanasan dan tidak nyaman. Dan Bram,
Ia hanya bisa duduk di lantai yang dingin, menatap langit-langit yang kotor, merenungi bagaimana hidupnya yang seperti di surga bisa berubah menjadi neraka hanya dalam waktu 3 hari. Ia mulai mencari pekerjaan, mengirim ratusan lamaran online. Tetapi tanpa ijazah yang mentereng dan dengan catatan dipecat dari perusahaan sebelumnya, tidak ada satupun panggilan yang datang. Ia terpaksa bekerja serabutan, menjadi kuli angkut di pasar pada pagi hari, dan menarik ojek online dengan motor sewaan pada sore hingga malam hari. Uang yang didapat hanya cukup untuk membayar sewa kos, makan nasi warteg, dan membeli susu formula termurah untuk anaknya. Vina, yang terbiasa hidup enak dan dimanjakan, tidak bisa menerima kenyataan pahit ini. Mereka terus-menerus bertengkar. Cinta yang dulu mereka agung-agungkan di kamar hotel mewah dan restoran mahal, yang mereka kira bisa mengalahkan segalanya, ternyata begitu rapuh saat dihadapkan pada kerasnya kemiskinan dan bau keringat. Aku nggak nyangka hidupku bakal begini, teriak Vina suatu malam saat bayi mereka menangis kencang. Kamu janji mau nikahin aku, mau kasih aku hidup enak. Mana janjimu? Diam kamu, balas Bram, frustrasinya memuncak. Semua ini juga gara-gara kamu. Kalau kamu nggak hamil, semua ini nggak akan terjadi. Hubungan mereka yang dibangun di atas pondasi pengkhianatan dan kebohongan kini mulai retak dan hancur di bawah tekanan penderitaan. Inilah neraka dunia yang diciptakan oleh Rania. Sebuah neraka yang dingin, lambat, dan menyiksa, di mana setiap hari adalah pengingat abadi akan apa yang telah mereka lakukan dan apa yang telah mereka hilangkan. Dan ini, mereka sadari dengan ngeri, barulah permulaannya. Sementara Bram dan Vina terperosok semakin dalam kejurang penderitaan yang mereka ciptakan sendiri, Rania justru sedang sibuk menjadi arsitek bagi kehidupannya yang baru. Ia tidak memberi dirinya waktu untuk meratapi nasib atau tenggelam dalam kesedihan. Baginya, air mata adalah kemewahan yang tidak perlu dan tidak produktif. Energi yang ia miliki, yang begitu besar dan berharga, jauh lebih baik jika digunakan untuk membersihkan puing-puing hatinya dan membangun kembali sebuah istana yang lebih megah, lebih kokoh, dan yang terpenting, memiliki sistem pertahanan yang tak tertembus. Pagi hari setelah ia secara efektif mengusir Bram dari setiap aspek kehidupannya, Rania datang ke kantor pengacaranya, Bang Rian Siregar, tepat pukul 9 pagi. Ia tidak datang dengan penampilan seorang wanita yang patah hati. Sebaliknya, ia tampil sempurna. Ia mengenakan sebuah powersuit berwarna navy blue dari desainer ternama, rambutnya ditata rapi dalam sanggul modern, dan wajahnya dirias tipis namun tegas, menonjolkan tulang pipinya yang tinggi. Tidak ada jejak kesedihan, mata bengkak, atau malam tanpa tidur di wajahnya. Di tangannya, ia membawa sebuah tas kerja kulit berisi map tebal. Isinya adalah semua amunisi yang ia butuhkan, buku nikah, perjanjian pranikah yang dulu ia anggap tidak penting namun kini menjadi senjata utamanya, serta laporan keuangan setahun terakhir yang dengan jelas menunjukkan aliran dana masif dari rekeningnya ke rekening Bram, lengkap dengan rincian transaksi-transaksi mencurigakan yang kini ia pahami tujuannya. Bang Rian menyambutnya di ruangannya yang mewah dengan pemandangan gedung-gedung pencakar langit Jakarta. Ia menatap Rania dari ujung kepala hingga ujung kaki dengan tatapan kagum. Kalau semua klienku yang mau cerai setegar kamu, Ran, pekerjaanku pasti jauh lebih mudah. Kamu lebih kuat dari yang aku bayangkan. Rania hanya tersenyum tipis, senyum yang tidak mencapai matanya. Aku tidak punya pilihan lain, Bang. Aku harus kuat untuk diriku sendiri. Aku tidak akan membiarkan dia mendapatkan kepuasan melihatku hancur. Proses perceraian berjalan dengan sangat lancar dan cepat di pihaknya. Bang Rian benar-benar seperti seekor hiu di ruang pengadilan. Ia mempresentasikan kasus Rania dengan argumen yang tajam dan bukti-bukti yang tak terbantahkan. Pihak Bram, yang hanya diwakili oleh seorang pengacara pro bono yang tampak lelah dan tidak bersemangat, tidak bisa berbuat banyak. Semua aset berada di atas nama Rania atau perusahaan keluarganya. Perjanjian pranikah mereka dengan jelas menyatakan adanya pemisahan harta mutlak. Ditambah dengan bukti perselingkuhan yang menghasilkan seorang anak, posisi Bram benar-benar terjepit tanpa celah. Dalam waktu kurang dari 3 bulan, jauh lebih cepat dari kasus perceraian pada umumnya, palu hakim diketuk. Mereka resmi bercerai. Bram tidak mendapatkan apapun, tidak sepeser pun uang, tidak satu pun aset. Ia pergi dari pernikahan itu sama seperti saat ia memasukinya,
miskin dan bukan siapa-siapa. Setelah perceraian itu resmi, hal pertama yang Rania lakukan adalah sebuah ritual pembersihan. Ia merombak total kamar tidur utama mereka. Ia menyewa seorang desainer interior ternama dan memberinya satu instruksi. Saya ingin ruangan ini terasa seperti milik saya, dan hanya saya. Buang semua yang lama. Ranjang king size yang penuh kenangan palsu diganti dengan yang baru yang lebih feminin. Dinding yang dulu berwarna krem yang aman kini dicat dengan warna biru laut dalam yang menenangkan. Lemari pakaian raksasa yang dulu terbagi dua kini menjadi miliknya seorang. Seluruh sudut ruangan diubah hingga tidak ada lagi jejak energi Bram yang tersisa. Ini adalah tempat sucinya sekarang, pusat dari istananya. Selanjutnya, ia mencurahkan dirinya pada pekerjaan dengan semangat yang baru. Ia kembali memegang kendali penuh atas perusahaannya, sesuatu yang sedikit ia longgarkan saat masih menikah. Posisi manajer pemasaran yang ditinggalkan Bram ia isi dengan seorang wanita muda brilian lulusan universitas luar negeri yang penuh dengan ide-ide segar. Di bawah kepemimpinan Rania yang lebih fokus dan lebih garang, PT Rania Tekstil Gemilang justru semakin meroket. Rapat-rapat yang padat, perjalanan bisnis ke Eropa dan Amerika, serta target-target baru yang ambisius menjadi pelariannya yang paling sehat. Dalam kesibukan itu, ia menemukan kembali identitasnya yang sempat terkikis. Ia adalah Rania Almira, seorang CEO, seorang pemimpin, seorang visioner. Bukan Rania, istri yang dikhianati. Tentu saja, proses penyembuhan bukanlah sebuah garis lurus yang mulus. Ada malam-malam di mana kesepian datang menyergap tanpa diundang. Saat rumah besar itu terasa begitu hening, bayangan pengkhianatan itu terkadang muncul kembali. Rasa sakit itu masih ada, seperti bekas luka operasi yang sesekali terasa ngilu saat cuaca dingin. Namun, Rania tidak membiarkan dirinya tenggelam dalam perasaan itu. Ia belajar untuk mengelolanya. Ia mendaftar di sebuah studio yoga eksklusif, di mana ia belajar untuk menyelaraskan pikiran, tubuh, dan napasnya. Gerakan-gerakan yoga yang sulit membantunya fokus pada masa kini, bukan masa lalu. Keringat yang bercucuran terasa seperti detoksifikasi, membuang semua racun emosional dari dalam tubuhnya. Ia juga menemukan pelampiasan baru dalam seni. Ia mengubah salah satu kamar tamu menjadi studio melukis. Di sana, dikelilingi kanvas-kanvas putih dan cat akrilik berwarna-warni, ia menumpahkan semua emosi yang tak terucap. Lukisannya abstrak, penuh dengan sapuan kuas yang kasar dan warna-warna yang kontras. Ada kemarahan, ada kesedihan, tapi juga ada harapan dan kekuatan dalam setiap karyanya. Melukis menjadi terapinya, caranya berdialog dengan dirinya sendiri tanpa perlu berkata-kata. Sahabatnya, Santi, adalah pilar pendukungnya yang paling kokoh. Mereka menghabiskan lebih banyak waktu bersama. Aku bangga sekali padamu, Ran. Kamu seperti burung phoenix yang lahir kembali dari abu. Kamu tidak membiarkan bajingan itu menghancurkanmu, kata Santi suatu sore saat mereka minum teh bersama di taman belakang rumah Rania yang sudah ditata ulang dengan air mancur yang menenangkan. Aku berutang banyak padamu, San. Kalau bukan karena teleponmu hari itu, mungkin aku masih hidup dalam kebohongan yang indah, jawab Rania tulus, menggenggam tangan sahabatnya. Lupakan dia. Anggap saja dia parasit yang sudah berhasil kamu basmi. Sekarang, pikirkan masa depanmu. Kamu cantik, kaya, pintar, dan yang terpenting, kamu bebas. Dunia ada di tanganmu, Ran. Nikmatilah, hibur Santi. Perlahan tapi pasti, Rania mulai membuka diri kembali untuk bersosialisasi, namun dengan standar yang jauh lebih tinggi. Ia kembali aktif di komunitas amal dan beberapa organisasi bisnis. Awalnya terasa aneh, beberapa orang menatapnya dengan pandangan kasihan yang sangat ia benci. Namun, dengan kepercayaan dirinya yang baru, ia berhasil mengubah pandangan itu menjadi kekaguman. Ia tidak pernah menjelek-jelekkan Bram di depan umum. Jika ada yang bertanya, ia hanya akan menjawab dengan senyum elegan, "Kami sudah tidak sejalan lagi. Saya doakan yang terbaik untuknya." Jawaban itu membuat semua orang bungkam dan semakin menghormatinya. Ia sadar, ia tidak sedang mencari cinta yang baru. Tidak untuk saat ini. Prioritasnya adalah jatuh cinta kembali dengan dirinya sendiri.
Ia ingin memastikan bahwa istana hatinya yang baru dibangun ini memiliki pondasi yang begitu kuat, terbuat dari harga diri, kemandirian, dan cinta diri, sehingga tidak akan ada lagi pria manapun yang bisa meruntuhkannya dengan mudah. Ia mulai menikmati kesendiriannya. Menikmati secangkir kopi di pagi hari tanpa harus menyiapkan untuk orang lain. Menikmati menonton film pilihannya sendiri di bioskop pribadi di rumahnya. Menikmati kebebasan untuk pergi kemanapun ia mau, kapanpun ia mau, tanpa harus melapor pada siapapun. Ia telah menemukan kedamaian dalam kemandiriannya. Ia bahagia, bukan karena kehadiran seorang pria, tapi karena ia memiliki dirinya sendiri seutuhnya. Dan kebahagiaan semacam itu, ia sadar, adalah jenis kebahagiaan yang paling murni, paling kuat, dan abadi. Ia telah berhasil mengubah racun pengkhianatan yang mematikan menjadi pupuk yang menyuburkan kekuatan dan kebijaksanaannya. Rania Almira telah lahir kembali, lebih kuat dan lebih bersinar dari sebelumnya. Waktu adalah penyembuh terbaik, sekaligus hakim yang paling adil. 2 tahun telah berlalu sejak hari di mana Rania menjatuhkan pengadilan jalanannya sendiri. 2 tahun yang terasa seperti sekejap mata, namun juga seperti seumur hidup yang berbeda. Kini, di usianya yang menginjak 34 tahun, Rania adalah personifikasi dari kesuksesan dan ketenangan. PT Rania Tekstil Gemilang telah berhasil menembus pasar Eropa, sebuah pencapaian yang bahkan tidak pernah diimpikan oleh mendiang ayahnya. Ia lebih sering tersenyum, senyum tulus yang mencapai matanya. Tawanya lebih lepas, menggema di rumahnya yang kini terasa hangat dan penuh kehidupan, bukan lagi sekadar bangunan mewah yang dingin. Luka di hatinya telah sembuh total, hanya menyisakan bekas luka tipis berwarna perak, sebuah pengingat permanen bukan tentang rasa sakit, melainkan tentang pertempuran yang telah ia menangkan dan kekuatan yang ia temukan. Nama Bramantio Wiguna sudah sepenuhnya ia kubur dalam-dalam di pemakaman masa lalunya, sebuah nisan tanpa nama yang tak pernah ia kunjungi lagi. Hingga suatu sore di akhir pekan yang cerah, saat Rania baru saja pulang dari sesi yoga privat di studionya dan sedang bersantai di kursi malas di tepi kolam renang, menikmati jus semangka dingin sambil membaca novel terbaru favoritnya, hantu dari masa lalunya yang terkubur itu datang mengetuk pintu gerbang istananya. Bei Inah, asisten rumah tangganya yang sudah lanjut usia dan mengabdi pada keluarganya sejak Rania masih kecil, datang menghampirinya dengan langkah ragu. Wajahnya yang keriput menunjukkan ekspresi bingung dan sedikit cemas. "Maaf, Non Rania. Mengganggu istirahatnya?" "Di depan, ada tamu," kata Bei Inah dengan suara pelan, seolah takut salah bicara. "Siapa, Bei? Kalau sales atau minta sumbangan, bilang saja saya sedang tidak di rumah," jawab Rania tanpa mengalihkan pandangan dari novelnya, terhanyut dalam alur cerita. "Bukan, Non. Itu namanya." "Dan, maksud saya, Pak Bram," kata Bei Inah dengan suara yang nyaris berbisik. Ia masih canggung untuk menyebut nama itu. Tangan Rania yang sedang membalik halaman buku berhenti seketika di udara. Jantungnya yang sedang berdetak tenang tiba-tiba seperti melewatkan satu ketukan. Bram. Nama itu. Nama yang sudah lama tidak ia dengar, nama yang ia kira sudah lenyap di telan kerasnya kehidupan Jakarta. Perasaan aneh yang sulit dijelaskan menjalari dirinya. Bukan sakit, bukan marah, bukan juga rindu, melainkan rasa terusik yang dingin, seolah ada kecoak yang berhasil menyelinap masuk ke dalam kamarnya yang bersih dan steril. Ia perlahan menutup novelnya, meletakkannya di meja kecil di sampingnya. Ia menarik napas panjang, menghembuskannya perlahan, menenangkan riak kecil yang tiba-tiba muncul di danau ketenangannya. "Kenapa Satpam membiarkannya masuk sampai ke depan pintu?" tanyanya dengan suara yang terkontrol, dingin. "Itu dia, Non. Satpam yang jaga hari ini kan yang baru, si Ujang, dia belum setahun kerja di sini. Jadi dia tidak tahu kalau itu Bapak. Tamunya bilang mau mengantar sesuatu yang penting untuk Non Rania." Saya juga kaget setengah mati pas buka pintu dan lihat wajahnya. Jelas Bei Inah, merasa bersalah. Rania terdiam sejenak, memproses informasi itu. Sebagian dirinya, bagian yang rasional, ingin langsung menyuruh Bei Inah dan Satpam mengusirnya saat itu juga. Tapi ada bagian lain dalam dirinya, bagian yang lebih gelap dan ingin tahu, yang merasa penasaran. Rasa penasaran untuk melihat dengan mata kepalanya sendiri, seberapa jauh karma telah menyeret pria itu ke dasar jurang.
Ia ingin melihat bukti nyata dari kehancurannya. Suruh dia tunggu di pos satpam, perintah Rania dengan suara sedingin es. Saya akan menemuinya di sana. Jangan biarkan dia menginjakkan kaki bahkan 1 senti pun melewati gerbang. Baik, Non. Bei Inah mengangguk patuh dan segera berlalu. Rania bangkit dari kursi malasnya. Ia masuk ke dalam rumah, berjalan ke cermin besar di ruang keluarga. Ia melihat pantulan dirinya, seorang wanita matang yang santai, mengenakan setelan yoga dari Lululemon yang nyaman namun tetap terlihat mahal, rambutnya diikat ekor kuda, wajahnya segar tanpa riasan. Ia tampak damai, sehat, dan berkuasa. Kontras yang sempurna. Ia kemudian mengambil kacamata hitam dari Tom Ford, memakainya. Kacamata itu bukan hanya untuk melindungi matanya dari sinar matahari, tapi juga untuk menjadi perisai, menyembunyikan tatapan matanya dari si tamu tak diundang. Lalu, ia berjalan dengan langkah pelan namun mantap menuju gerbang depan. Setiap langkahnya terasa berat, seperti berjalan menuju sebuah eksekusi. Di pos satpam yang kecil dan panas, seorang pria berdiri dengan postur membungkuk. Awalnya Rania ragu, namun saat pria itu mengangkat wajahnya, ia yakin itu adalah Bram. Tapi ini adalah versi Bram yang telah dihancurkan oleh waktu dan kesulitan hidup. Pakaiannya adalah kemeja flanel kusam yang warnanya sudah pudar dan sedikit sobek di bagian siku. Celana jeansnya juga tampak lusuh dan kotor. Tubuhnya jauh lebih kurus, tulang pipinya menonjol tajam di bawah kulitnya yang gelap dan dekil. Rambutnya yang dulu selalu tertata rapi dengan pomade mahal kini tampak acak-acakan, sedikit memanjang tak terurus, dan berminyak. Dan matanya, mata yang dulu selalu menatap Rania dengan penuh puja dan kemudian penuh kebencian, kini hanya memancarkan tatapan kosong seorang pecundang yang putus asa. Bram terkejut melihat Rania benar-benar muncul menemuinya. Ia mungkin berharap bisa diizinkan masuk ke dalam rumah, memohon di ruang tamu yang sejuk, berharap bisa membangkitkan sedikit sisa kenangan. Melihat Rania yang begitu bersinar, begitu sehat, begitu kaya, dan begitu kontras dengan keadaannya yang mengenaskan, membuat nyalinya yang sudah kecil semakin menciut. "Ada apa?" tanya Rania langsung, tanpa basa-basi, tanpa sapaan. Suaranya datar, terhalang oleh kacamata hitam yang membuatnya tampak semakin angkuh dan tak terjangkau. Ia bahkan tidak menyebut nama Bram, seolah berbicara pada orang asing. Bram menelan ludah dengan susah payah, tenggorokannya terasa kering. "Rania? Aku?" Ia tergagap, semua kalimat permohonan yang mungkin sudah ia susun di kepalanya selama perjalanan ke sini buyar seketika. Aku mau minta maaf." Rania hanya diam, tidak bergerak, tidak merespons. Keheningan yang ia ciptakan terasa lebih menekan daripada bentakan apapun. Melihat tidak ada reaksi, Bram melanjutkan dengan suara yang bergetar, nyaris memohon. "Aku tahu aku salah besar, Ran. Sangat salah. Aku sudah menerima semua hukumanku. Hidupku hancur berantakan. Aku kehilangan segalanya." "Lalu?" potong Rania, suaranya tajam seperti pecahan kaca. "Apa urusannya denganku? Kamu datang jauh-jauh ke sini hanya untuk melaporkan keadaanmu?" "Maaf, aku tidak tertarik mendengarkan laporan kegagalanmu." Kata-kata tajam Rania seperti tamparan tak terlihat, membuat Bram semakin tertunduk. Ia sadar, jalur permintaan maaf dan mengasihani diri sendiri tidak akan berhasil. Rania yang ini berbeda. Ia pun beralih ke rencana utamanya, kartu truf terakhirnya. "Bukan itu, Ran. Bukan hanya itu," katanya dengan suara yang dibuat sepelan dan sememelas mungkin. Ini soal anakku." Rania tetap diam, tapi Bram bisa merasakan perubahan atmosfer. "Namanya Bima," lanjut Bram, kini mengangkat wajahnya, matanya sengaja ia buat berkaca-kaca. Dia sedang sakit parah, Ran. Sudah seminggu ini demamnya tinggi tidak turun-turun, napasnya sesak sekali sampai bunyi. Tadi pagi, dia kejang-kejang. Aku panik, aku bawa dia ke puskesmas. Dokter di sana bilang Bima harus segera dibawa ke rumah sakit, kemungkinan besar bronkopneumonia akut. Harus dirawat, dioksigen, dan disuntik antibiotik. Ini adalah puncak dari aktingnya. Ia menatap Rania dengan tatapan yang dirancangnya untuk membangkitkan belas kasihan. Aku tidak punya uang sama sekali, Ran. Sama sekali.
Pekerjaanku sebagai kuli panggul di pasar hanya cukup untuk makan kami berdua, itu pun sering kurang. Vina? Vina sudah pergi meninggalkanku dan Bima setahun yang lalu. Dia tidak tahan hidup susah, dia pergi dengan laki-laki lain. Tinggallah aku sendiri yang mengurus Bima. Ia berhenti sejenak, membiarkan cerita sedihnya meresap. Aku sudah tidak punya siapa-siapa lagi di dunia ini, Ran. Aku tidak tahu harus minta tolong pada siapa lagi. Kumohon, Ran. Pinjami aku uang. Demi Tuhan, ini bukan untukku. Ini untuk menyelamatkan nyawa anak yang tidak berdosa. Aku akan membayarnya kembali, aku janji. Aku akan kerja apa saja, jadi budakmu pun aku mau, untuk membayarnya. Ia mengakhiri permohonannya dengan isak tangis yang pecah. Air mata kini benar-benar mengalir di pipinya yang dekil, menciptakan jalur bersih di antara kotoran. Rania mendengarkan seluruh drama itu tanpa ekspresi di balik kacamata hitamnya. Seorang anak sakit. Seorang ayah yang putus asa. Sebuah situasi yang seharusnya menyentuh hati nurani siapapun. Tapi hati Rania untuk Bram sudah lama mati, membatu menjadi fosil. Ia tidak merasakan apa-apa selain rasa jijik yang meluap-luap. Jijik melihat pria yang dulu menamparnya demi selingkuhannya kini datang mengemis padanya. Jijik melihatnya menggunakan anak hasil perselingkuhan itu sebagai tameng untuk mendapatkan belas kasihan dan uangnya. Anakmu sakit itu adalah masalahmu, bukan masalahku, jawab Rania, suaranya lebih dingin dari sebelumnya. Saat kau dengan sadar memilih untuk berselingkuh dan membuatnya, kau seharusnya sudah memikirkan semua konsekuensinya. Termasuk bagaimana cara memberinya makan, membelikannya pakaian, dan mengobatinya saat dia sakit. Itu namanya tanggung jawab. Tapi dia tidak bersalah, Ran. Dia hanya seorang anak kecil yang malang. Sergah Bram, nadanya meninggi karena frustrasi dan putus asa. Aku tahu. Dan aku tidak punya urusan dengannya. Sama seperti aku tidak punya urusan lagi denganmu, kata Rania tegas. Sekarang pergilah. Jangan pernah datang ke sini lagi dan mengganggu ketenanganku. Rania berbalik, punggungnya yang tegap menjadi pemandangan paling menyakitkan bagi Bram. Ia hendak berjalan kembali ke dalam istananya yang tenang, meninggalkan pengemis itu di luar gerbang. Rania, tunggu. Kumohon, jangan pergi. Bram berteriak, suaranya serak karena tangis dan putus asa. Ia mencoba melangkah maju, namun Satpam Ujang dengan sigap menghalanginya. Aku mengemis padamu, Rania. Lupakan aku, bencilah aku seumur hidupmu, tapi tolonglah anakku. Anggap saja ini sedekah. Apa kamu benar-benar setega itu membiarkan seorang anak kecil mati hanya karena ayahnya adalah seorang brengsek? Langkah Rania terhenti tepat di depan gerbang. Punggungnya masih membelakangi Bram. Kata-kata terakhir Bram, terutama kalimat, membiarkan seorang anak kecil mati, sedikit mengusiknya. Bukan karena ia tiba-tiba peduli pada Bram atau anak itu, tapi karena ia peduli pada dirinya sendiri dan kedamaiannya. Ia tidak mau, di kemudian hari, ada suara-suara sumbang atau bahkan bisikan di dalam hatinya sendiri yang mengatakan bahwa ia memiliki andil dalam sebuah tragedi. Ia tidak mau namanya yang bersih kini dikaitkan dengan kematian seorang anak, tidak peduli anak siapa itu. Kemanusiaannya terusik, meskipun hatinya menolak keras untuk membantu. Ia berdiri diam selama beberapa detik yang terasa sangat panjang, sebelum akhirnya ia berbalik perlahan, menatap Bram untuk terakhir kalinya. Keputusan telah dibuat di dalam benaknya. Rania berbalik, menatap lurus ke arah Bram. Kacamata hitamnya masih bertengger dengan angkuh, menyembunyikan emosi apapun yang mungkin terpancar dari matanya. Pria di hadapannya kini tak lebih dari seorang pengemis yang compang-camping, berdiri di luar gerbang istana yang pernah menjadi rumahnya. Wajah memelas itu, air mata buaya yang membasahi pipinya yang dekil, semua itu hanya menegaskan betapa rendahnya ia telah jatuh. Rania tidak akan pernah luluh oleh permohonan pria yang telah mengoyak kepercayaan dan harga dirinya hingga ke akar-akarnya. Namun, argumen terakhir Bram tentang anak yang tidak berdosa itu terus terngiang di benaknya seperti gema yang mengganggu. Ini bukan lagi tentang Bram. Rania menegaskan itu dalam hatinya. Bram sudah mati baginya. Ini tentang prinsip Rania sendiri. Ia telah bekerja keras selama 2 tahun untuk membangun kembali hidupnya, untuk menemukan kedamaian,
untuk menjadi versi terbaik dari dirinya. Ia tidak akan membiarkan keputusan yang didasari kebencian murni menodai kedamaian yang telah ia raih dengan susah payah. Ia tidak mau menjadi manusia yang sama kejinya dengan Bram, yang tega mengorbankan orang lain demi ego. Ia harus menyelesaikan ini, sekali dan untuk selamanya, dengan caranya sendiri. Aku tidak akan menolongmu, kata Rania dengan suara yang jelas dan tegas, setiap katanya seperti palu godam yang menghancurkan sisa-sisa harapan di wajah Bram. Wajah Bram langsung layu. Ia tampak seperti akan pingsan karena putus asa. Lanjut Rania, sengaja berhenti sejenak, membiarkan keheningan yang tegang menggantung di udara panas sore itu. Bram mengangkat kepalanya sedikit, secercah harapan kembali menyala di matanya yang sayu. Aku juga tidak akan membiarkan seorang anak menanggung akibat dari kebodohan dan dosa orang tuanya hingga nyawanya terancam. Bukan karena aku peduli padamu, jangan pernah berpikir begitu. Tapi murni karena alasan kemanusiaan yang kau sebutkan tadi. Anggap saja ini caraku membersihkan namaku dari urusanmu selamanya. Rania mengeluarkan ponselnya dari saku celana yoganya. Ia tidak menelepon siapapun. Ia hanya membuka aplikasi catatan, mengetikkan beberapa angka dengan cepat, lalu memasukkan kembali ponselnya ke saku. Kemudian, ia memanggil Bei Inah, yang sejak tadi mengintip dengan cemas dari balik pilar di teras rumah. Bei Inah, kemari sebentar, panggilnya dengan suara yang tenang namun berwibawa. Bei Inah tergopoh-gopoh menghampiri, berjalan melintasi taman yang indah. Iya, Non. Rania masuk sejenak ke dalam rumah, menuju laci di ruang keluarga tempat ia biasa menyimpan uang tunai untuk keperluan mendadak. Ia mengambil beberapa gepok uang pecahan 100 ribuan. Jumlahnya ia perkirakan dengan cermat, tidak sedikit hingga bisa digunakan untuk foya-foya, tapi juga tidak terlalu banyak. Cukup untuk biaya perawatan beberapa hari di rumah sakit pemerintah kelas 3, dan mungkin sedikit untuk membeli obat. Ia kembali keluar dan menyerahkan uang itu pada Bei Inah. Bei, tolong berikan uang ini pada orang itu, perintah Rania, menunjuk Bram dengan dagunya, seolah enggan menyebut namanya atau bahkan melihat ke arahnya lagi. Katakan padanya, ini bukan pinjaman. Aku tidak butuh uangnya kembali. Ini sedekah. Sedekah dari majikanmu, bukan dariku. Uang ini hanya cukup untuk biaya pengobatan anaknya, tidak lebih. Setelah dia terima uang ini, katakan padanya untuk jangan pernah lagi menunjukkan wajahnya di sini. Ini yang pertama dan terakhir. Ia sengaja melakukannya melalui perantara. Sebuah tindakan yang penuh makna. Ia tidak sudi tangannya yang bersih memberikan bantuan secara langsung kepada pengkhianat itu. Ia ingin menciptakan jarak yang tegas dan final. Ini bukan bantuan dari seorang mantan istri yang masih peduli. Ini adalah sebuah amal dari seorang majikan kaya kepada seorang pengemis yang kebetulan datang ke rumahnya. Sebuah transaksi impersonal yang dingin, yang membebaskannya dari ikatan moral apapun di masa depan. Bei Inah, dengan wajah yang menunjukkan campuran antara kasihan pada Bram dan kesetiaan pada Rania, menerima uang itu dan berjalan mendekati gerbang. Bram menatap tumpukan uang di tangan Bei Inah dengan mata terbelalak, seolah tidak percaya. Ini, Den, Pat, kata Bei Inah dengan suara bergetar. Dari Non Rania. Katanya ini hanya cukup untuk berobat, jangan dipakai untuk yang lain. Dan Non Rania berpesan, setelah ini Bapak jangan pernah datang ke sini lagi. Bram menerima uang itu dengan tangan yang gemetar hebat. Ia menatap tumpukan uang di tangannya, lalu menatap ke arah Rania yang berdiri diam seperti patung es. Ada campuran ekspresi yang kompleks di wajahnya, rasa terima kasih yang terpaksa, rasa malu yang membakar, dan kekalahan total yang tak terlukiskan. Ia membuka mulutnya, ingin mengucapkan sesuatu, mungkin terima kasih, mungkin permintaan maaf lagi, tetapi tidak ada suara yang keluar. Mulutnya terkunci oleh penghinaan yang ia rasakan. Rania tidak menunggunya bicara. Sebelum berbalik untuk terakhir kalinya, ia melontarkan peluru terakhirnya. Ia menatap Bram lekat-lekat, dari ujung rambutnya yang kotor sampai ujung sandalnya yang usang. Pandangannya tajam, seolah sedang memindai dan menghapus sisa-sisa kenangan tentang pria itu dari memorinya. Sekarang lihat dirimu baik-baik, Bramantio, desis Rania pelan, namun setiap katanya terdengar sangat jelas dan menusuk di telinga Bram. Lihat apa yang telah kau perbuat pada dirimu sendiri.
Dulu kau punya segalanya. Istri yang mencintaimu lebih dari apapun, rumah yang lebih mewah dari mimpimu, pekerjaan terhormat yang membuat orang tuamu bangga. Kau menukar semua itu dengan 15 menit kesenangan sesaat di atas ranjang yang lain. Dan sekarang lihat kau berakhir di mana? Di sini, di luar gerbang, mengemis pada wanita yang kau khianati dan kau tampar. Inilah karma yang kau tuai dengan tanganmu sendiri. Nikmatilah setiap detiknya. Ia berhenti sejenak, membiarkan kata-kata itu meresap dan membakar jiwa Bram. Dan ingat, uang itu adalah uang terakhir dariku yang akan kau sentuh seumur hidupmu. Sekarang, pergi dari hadapanku. Setelah mengucapkan kalimat terakhir yang brutal itu, Rania berbalik tanpa menoleh lagi. Ia berjalan dengan anggun dan langkah yang mantap kembali ke dalam rumahnya, melewati gerbang hitam yang menjulang tinggi, yang kini terasa seperti sebuah portal yang memisahkan dunianya yang cerah dengan dunia Bram yang gelap. Bei Ina dan Satpam Ujang mengawasi saat Bram, dengan langkah gontai dan kepala yang tertunduk dalam, akhirnya berbalik dan berjalan menjauh dari rumah itu. Ia menggenggam erat uang di tangannya seperti menggenggam nyawanya. Ia menghilang di tikungan jalan, kembali ke kehidupannya yang sengsara, membawa serta rasa malu yang akan melekat padanya seumur hidup. Rania masuk ke dalam rumahnya yang sejuk, damai, dan wangi bunga lili. Ia tidak langsung kembali ke kolam renang. Ia berjalan lurus ke kamar mandi tamu di lantai bawah, menyalakan keran, dan mencuci tangannya dengan sabun antiseptik. Ia menggosoknya lama, seolah ingin membersihkan diri dari kotoran masa lalu yang baru saja ia sentuh dan bicarai. Sebuah ritual pembersihan terakhir. Setelah itu, ia merasa jauh lebih ringan. Ia kembali ke teras belakang, mengambil novelnya yang tergeletak di meja, dan melanjutkan membaca dari halaman yang tadi ia tandai, seolah tidak ada interupsi apapun yang terjadi. Hatinya tenang. Ia tidak merasa iba pada nasib Bram, tidak juga merasa puas yang berlebihan atas penderitaannya. Ia merasa netral. Ia telah melakukan hal yang benar menurut standar kemanusiaannya sendiri, tanpa mengorbankan setetes pun harga dirinya. Ia telah memberikan sedekah terakhir, menutup bab itu selamanya dengan cara yang paling elegan dan tegas. Pintu masa lalunya kini telah terkunci rapat, digembok dengan baja, dan kuncinya telah ia lemparkan ke dasar Samudra Pasifik. Di luar, matahari mulai terbenam, mewarnai langit Jakarta dengan semburat jingga, ungu, dan keemasan yang spektakuler. Rania memandang keindahan itu, menyeruput sisa jusnya yang sudah tidak dingin lagi. Ia sendirian di rumah yang besar ini, tetapi ia tidak pernah merasa lebih utuh, lebih lengkap. Ia telah melalui badai tergelap dalam hidupnya dan keluar bukan hanya sebagai penyintas, tetapi sebagai pemenang mutlak. Bukan karena ia telah berhasil membalas dendam, tetapi karena ia telah berhasil menemukan kebahagiaan dan kedamaian sejati dalam dirinya sendiri, sesuatu yang tidak akan pernah bisa direbut atau dihancurkan oleh siapapun. Kisah Bram dan pengkhianatannya kini hanyalah sebuah catatan kaki yang tidak penting, sebuah pelajaran berharga dalam buku kehidupannya yang masih panjang dan penuh harapan. Ia siap menulis bab-bab baru yang jauh lebih indah, seorang diri, dengan tinta kekuatan dan kebahagiaan yang ia ciptakan sendiri. Tentu, Rania tersenyum. Itulah kebenarannya. Ia tidak butuh Arya, tapi ia ingin Arya ada dalam hidupnya. Sebuah pilihan, bukan sebuah kebutuhan untuk mengisi kekosongan. Di sudut lain Jakarta yang pengap dan terlupakan, takdir menuliskan cerita yang sangat berbeda. Di sebuah gang sempit di kawasan Tanah Abang, di mana aroma keringat kuli panggul bercampur dengan bau kain dan sampah, seorang pria kurus dengan wajah yang jauh lebih tua dari usianya sedang berjongkok di depan sebuah warung rokok. Tangannya yang kapalan memegang sebatang rokok kretek murah, asapnya ia hembuskan dengan kasar. Pria itu adalah Bramantio Wiguna. 5 tahun terakhir adalah neraka yang tak berkesudahan baginya. Setelah mendapatkan uang dari Rania, ia memang membawa Bima ke rumah sakit. Anaknya sembuh, namun uang itu habis dengan cepat. Ia tidak pernah bisa bangkit. Tanpa keahlian spesifik dan dengan catatan kinerja yang buruk, ia hanya bisa mendapatkan pekerjaan kasar. Kuli panggul di pasar, tukang ojek, kenek metro mini, semua pernah ia lakoni. Setiap sen yang ia dapatkan habis untuk menyewa kamar kontrakan petak yang lebih buruk dari kandang ayam dan untuk makan. Kebencian dan penyesalan menggerogoti jiwanya dari dalam.
Ia tidak pernah benar-benar merasa bersalah atas pengkhianatannya. Dalam benaknya yang bengkok, ia merasa menjadi korban. Ia menyalahkan Rania yang terlalu kejam, menyalahkan Vina yang meninggalkannya, menyalahkan takdir yang tidak adil. Ia tidak pernah menyalahkan dirinya sendiri. Seorang anak laki-laki kurus berusia sekitar 7 tahun, dengan kaos oblong yang sudah kotor dan sandal jepit putus yang diikat tali rafia, berlari menghampirinya. "Bapak, Bima lapar." Anak itu adalah Bima. Anak yang menjadi alasan Bram mengemis pada Rania 5 tahun lalu. Bima tumbuh menjadi anak yang pendiam dan pemurung. Ia jarang tersenyum. Tatapan matanya selalu terlihat takut, terutama saat menatap ayahnya sendiri. Bram menatap anaknya dengan pandangan jengkel. "Berisik kamu." "Nanti," bentaknya, sambil menghembuskan asap rokok ke udara. Bagi Bram, Bima bukanlah anugerah. Bima adalah pengingat abadi dari kegagalannya. Beban. Penyebab semua penderitaannya. Ia sering memarahi anak itu tanpa alasan, melampiaskan semua frustrasinya pada sosok kecil yang tak berdaya itu. Cinta yang dulu ia bangga-banggakan sebagai alasan untuk menampar Rania, ternyata hanyalah ilusi. Ia tidak pernah benar-benar mencintai anak itu, ia hanya mencintai ide memiliki anak sebagai simbol kejantanannya. Tak jauh dari situ, seorang pria berpenampilan necis yang sedang menunggu mobilnya keluar dari parkiran gedung perkantoran di dekatnya, tanpa sengaja memperhatikan pemandangan itu. Pria itu adalah salah satu anak buah Bang Rian Siregar, seorang investigator swasta yang sesekali masih disewa Rania untuk urusan bisnis. Ia mengenali wajah Bram dari foto-foto lama kasus perceraian Rania. Ia mengambil ponselnya, memotret pemandangan itu dari kejauhan, lalu mengirimkannya pada Bang Rian dengan sebuah pesan singkat, "Bang, tebak saya ketemu siapa di Tanah Abang." Karma itu nyata. Bang Rian, yang sedang minum kopi bersama Rania dan Arya setelah acara penghargaan, menerima pesan itu. Ia membukanya, tersenyum sinis, lalu menunjukkan foto itu pada Rania. "Lihat ini, Ran. Laporan langsung dari neraka." Rania menatap layar ponsel itu sejenak. Ia melihat sosok Bram yang mengenaskan dan anak kecil kurus di sampingnya. Untuk sesaat, ada sekelumit rasa kasihan di hatinya, bukan untuk Bram, tapi untuk anak itu. Namun, perasaan itu cepat berlalu, digantikan oleh kelegaan yang mendalam. Kelegaan karena ia telah membuat keputusan yang tepat 5 tahun lalu. Memberi Bram lebih banyak uang hanya akan memperpanjang penderitaan anak itu dalam lingkaran setan yang sama. Bram tidak akan pernah berubah. Memotongnya sepenuhnya adalah satu-satunya cara untuk benar-benar bebas. Kasihan anaknya, hanya itu komentar Rania pelan. "Bagaimana dengan Vina? Pernah dengar kabarnya?" tanya Arya, penasaran. Santi, yang ikut melihat foto itu, menjawab, "Oh, aku pernah dengar dari teman. Kabarnya tidak bagus. Dia sempat jadi simpanan pengusaha, tapi lalu dicampakkan. Terakhir dengar, dia kerja jadi pemandu lagu di salah satu tempat karaoke remang-remang di kota. Terlilit utang pinjol. Selalu mengejar kemewahan instan, tapi yang didapat hanya kehancuran. Lengkap sudah. Lingkaran karma telah tertutup dengan sempurna untuk mereka semua." Rania mengalihkan pandangannya dari ponsel itu, kembali menatap gemerlap lampu kota Jakarta dari ketinggian. Pemandangan yang indah. Ia tidak lagi merasakan apa-apa saat melihat foto Bram. Tidak ada benci, tidak ada amarah, tidak ada dendam. Yang ada hanya kehampaan. Pria itu kini hanyalah orang asing, bagian dari masa lalu yang terasa seperti terjadi di kehidupan yang lain. Ia merasakan tangan Arya yang hangat menggenggam tangannya di atas meja. Ia balas menggenggamnya erat. Ia menoleh pada Arya, menatap mata pria itu yang penuh dengan kehangatan dan rasa hormat, dan tersenyum. Senyum yang begitu tulus, begitu damai. Di rumahnya, di dinding ruang kerjanya, tergantung sebuah lukisan abstrak besar yang ia buat pada minggu-minggu pertama setelah perpisahannya dengan Bram. Lukisan itu didominasi oleh warna-warna gelap, hitam, merah darah, biru kelam, dengan sapuan kuas yang kasar dan penuh amarah. Dulu, ia nyaris membuang lukisan itu karena mengingatkannya pada masa tergelap dalam hidupnya. Namun, ia memutuskan untuk menyimpannya. Lukisan itu kini menjadi pengingat.
Bukan pengingat akan rasa sakit, melainkan pengingat akan resiliensi. Pengingat bahwa dari kegelapan yang paling pekat sekalipun, cahaya bisa ditemukan. Pengingat bahwa ia pernah hancur berkeping-keping, namun berhasil memungut kembali setiap kepingan itu dan menyatukannya menjadi mozaik yang jauh lebih kuat dan lebih indah dari sebelumnya. Ia telah memaafkan masa lalunya, bukan karena para pelakunya pantas dimaafkan, tetapi karena ia pantas mendapatkan kedamaian. Kisahnya bukan lagi tentang pengkhianatan seorang suami. Kisahnya kini adalah tentang kemenangan seorang wanita. Kemenangan atas rasa sakit, atas dendam, dan atas nasib. Rania Almira telah menulis ulang takdirnya, dan di bab-bab selanjutnya dalam buku kehidupannya, hanya ada kebahagiaan dan cahaya.